Mendengar pernyataan Shen Chen, semua orang sangat gembira, dan bahkan sedikit tersentuh. Jelas pada saat ini bahwa banyak orang kuat yang biasanya tidak menunjukkan Feng Shui menyembunyikan kecanggungan mereka kecuali untuk tiga aliansi besar yang berdiri di puncak badai. Orang-orang itu tidak akan pernah bergerak kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Meskipun tindakan seperti itu agak tidak tahu malu, tidak diragukan lagi mereka akan menang. Ketika yang lain kelelahan, mereka mempertahankan kekuatan mereka. Ini sama sekali tidak murah. Tapi sekarang, anggukan Shen Chen tidak hanya membuat orang senang, tetapi pada saat yang sama, banyak orang terkejut, apakah orang ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Menghadapi mata aneh itu, Shen Chen merasakan 10.000 kuda liar penuh lumpur berderap di padang rumput Nima. Saya benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda adalah orang yang baik mengenakan sepatu kecil untuk Tuan Muda. Iblis bersedia melakukan hal seperti itu hal tanpa pamrih. Kali ini, Shen Chen memang terpaksa tidak melakukan apa-apa. Dia telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dan tidak sedikit orang yang melihatnya bergerak. Di hati banyak orang, dia telah diangkat ke tempat yang sangat tinggi, posisi. Dalam situasi seperti itu, jika dia tetap diam, dia pasti akan dibenci oleh hampir 10.000 orang yang hadir, dan setelah memasuki makam, dia pasti akan berada dalam masalah terus-menerus, dan banyak orang yang memendam kebencian akan memakai sepatu kecil untuk mereka. Orang-orang adalah binatang seperti itu, begitu Anda memiliki modal, jika Anda tidak menunjukkannya pada saat mereka merasa perlu, Anda akan menjadi sasaran kritik publik tanpa ketegangan, karena dalam pandangan mereka, hal itu diterima begitu saja. Shen Chen tidak takut dengan provokasi dari satu atau dua tim, tetapi jika begitu banyak orang mencari masalah, dia akan merasa kewalahan. Perjalanan ini untuk memperebutkan harta, bukan untuk membuat dirinya merasa tidak nyaman. Selain itu, dia mengangguk, dari tertentu pada level ini, itu juga merupakan pencegah diam tidak langsung, yang akan membuat banyak orang merasa iri. Saya juga akan berkontribusi. Mengikuti Shen Chen, Tante Waning juga mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, tidak banyak orang yang terkagum-kagum, tidak ada yang meragukan kemampuan Dewi Alam ini. Namun, meski begitu, tampaknya jalan masih panjang sebelum perlu membuka segel. Selain itu, Shen Chen dan Tante Waning masih kekurangan bantuan dari 3 petarung rilem penempaan tulang. Ini bukan celah kecil, di usia ini, junior yang bisa menunjukkan kekuatan Bone Forging Rilem sangat langka. Itu adalah Shen Chen, yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, paling-paling dia hampir tidak bisa mendekat, tetapi dia tidak perlu khawatir meminta masalah nanti, basis kultivasinya agak kurang kuat, tetapi memecahkan segel adalah masalah yang cukup besar. Kekuatan selalu efektif. Dalam hal ini, Shen Chen lebih percaya diri daripada siapapun, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun. Hei, sudah kubilang kamu tidak akan hanya berencana mengeringkannya seperti ini. Oke, jangan sembunyikan, siapa yang kamu bodohi. Setelah itu, Shen Chen memalingkan matanya dan melihat tokoh utama dari 3 aliansi besar satu demi satu, mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa 3 aliansi besar itu benar-benar tak tertahankan. Ketika Qin Xiu, Meng Yuhan, dan Yuan Wushuang mendengar kata-kata itu, wajah mereka sedikit tidak wajar. Mereka bisa merasakan mata orang-orang di sekitar mereka. Karena kata-kata Shen Chen, mereka langsung menoleh ke mereka bertiga, tapi segera, tapi itu ditutupi dengan baik oleh mereka bertiga. Hehe, Saudara Shen terlalu khawatir, kami memang telah memberikan semua kekayaan kami. Kata Qin Xiu dengan lembut. Tertawa, suaranya sangat keras, seolah takut orang-orang di sekitar tidak mengerti. The Misty Rain Alliance juga telah melakukan yang terbaik. Meng Yuhan tersenyum tipis. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yuan Wushuang sangat dingin terhadap Shen Chen sejak awal, dan sekarang dia bahkan mendengus dingin. Saat ini, orang normal akan memiliki beberapa cadangan. Orang-orang dari 3 aliansi utama tidak bodoh. Bahkan jika mereka sedang dalam suasana hati yang mendesak, mereka tidak dapat benar-benar mencoba yang terbaik untuk membantu orang lain membuat gaun pengantin pria. Di mata indah Yuan Wushuang, dia mulai sangat membenci Shen Chen, dan dia bahkan tidak punya banyak hal untuk menyembunyikan rasa jijik itu. Dalam sekejap, suasana kembali heboh. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa 3 aliansi utama memiliki keberatan, tetapi orang tidak akan mengakuinya ketika mereka mengatakannya. Dengan cara ini, mereka merasa seperti memasuki jalan buntu. Hehe, pada saat ini, Qin Xiu tiba-tiba tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya ke Tante Waning, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, kemampuan kami dangkal, dan untuk rencana saat ini, saya khawatir saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk bekerja lebih keras. Dari tentu saja, saya, Qin Xiu, akan menjadi orang pertama yang menolak untuk meminta Yang Mulia memberi Anda lebih banyak tanpa imbalan. Demi keadilan,
Setiap orang yang ingin memasuki makam harus terlebih dahulu membayar Anda 10 pil juling. Anda lihat, ini adalah mengerikan, bagus. Setelah Qin Xiu mengatakan ini, sebelum gadis itu bisa mengatakan apa-apa, ada tepuk tangan dari semua orang. Tuan Muda Qin memahami kebenaran, metode seperti itu tidak buruk. Harga 10 pil pengumpul roh untuk setiap orang sangat masuk akal, dan kami bersedia bekerja sama. Tolong ganggu Yang Mulia Putri untuk berbuat lebih banyak. Dengan kemampuan Yang Mulia, itu sudah cukup untuk mengisi kekosongan. Untuk sesaat, ada keributan. Banyak orang diam-diam senang dengan proposal Qin Xiu. Memasuki makam kuno dengan harga 10 pil pengumpul roh, pada dasarnya semua pahlawan muda yang hadir dapat menerimanya, dan tidak ada yang mau menerimanya karena keuntungan kecil dan peluang yang terlewatkan. Sebaliknya, transaksi ini seperti yang dikatakan Qin Xiu, itu sangat adil, meskipun 10 pil Gathering Spirit tidak dapat menarik perhatian sang putri, tetapi ada begitu banyak orang yang hadir, jika dijumlahkan, itu bernilai 100.000. Nyatanya, banyak orang sudah mulai angan-angan bahwa kesepakatan ini sebenarnya sangat hemat biaya untuk Yang Mulia Sang Putri, dan mereka bisa mendapatkan 100.000 pil pengumpul roh di saku mereka. Berapa banyak orang yang memimpikannya. Tapi saya tidak mau, semua orang mengira itu masalah besi dan baja, tetapi saat berikutnya, ada suara acuh tak acuh. Maaf, dia tidak berpikir begitu. Dalam sekejap, makam itu dikelilingi oleh keheningan. Orang yang berbicara secara alami adalah Shen Chen. Saat Qin Xiu membuka mulutnya, ekspresinya sangat dingin. Pria ini benar-benar memiliki masalah, pikirannya tersembunyi dalam, dan perhatian semua orang terfokus pada Xiao Nizi pada saat ini, apakah itu menjadikannya sasaran kritik publik, atau menggertaknya ketika dia masih muda, dan ingin untuk memanfaatkan mulut semua orang, memaksa Xiao Nizi menghabiskan banyak masalah. Singkatnya, tidak peduli untuk apa, Shen Chen tidak mungkin setuju, dia bahkan tidak peduli dengan keluhan semua orang, dan langsung menggunakan cara sederhana dan kasar untuk membuat keputusan untuk Xiao Nizi. Yah, aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan pil juling dari semua orang. Saudara Qin dengan baik hati menerimanya. Pada saat ini, Tante Waning tanpa sadar mendekat. Mengambil langkah menuju Chen Chen, dia mengangguk sambil tersenyum, terlihat sangat imut. Dengan melakukan ini, dia pasti ingin menghadapi kebencian banyak orang seperti Shen Chen, tetapi untuk beberapa alasan, gadis itu merasa bahwa perasaan seperti ini sangat baik, dan dia bahkan menyukai betapa mendominasi pria ini membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Hehe, karena Yang Mulia tidak senang, anggap saja Qin tidak mengatakan apa-apa. Qin Xiu tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya, meskipun wajahnya masih penuh dengan senyum anggun, pupil matanya sudah dipenuhi amarah, dan bahkan ada sedikit kebencian. Dan kemarahan semacam ini sepenuhnya ditujukan pada Shen Chen. Mendengus. Sudut mulut Shen Chen berkedut main-main, dan dia mendengus dingin dengan jijik. Pada saat yang sama, dia diam-diam memikirkan sesuatu. Dan di daerah sekitarnya, banyak hal telah berevolusi sedemikian rupa sehingga tidak diragukan lagi mereka telah menemui jalan buntu lagi. Seperti yang diharapkan, semua pahlawan muda di sekitar melihat Shen Chen dengan menggigil, karena dia tergerak dengan mengambil inisiatif untuk mengambil bagian dalam kontribusi, tetapi dalam sekejap, tidak ada yang tersisa, yang bisa dikatakan sangat realistis. Oke, karena urusannya tidak bisa diselesaikan, ayo pergi, jangan tinggal di sini dan buang waktu. Kata-kata itu telah mencapai titik seperti itu, sedikit pertimbangan di hati Shen Chen sebelumnya, juga tidak tersisa sedikit pun, untungnya dia telah mengambil keputusan, dan tidak takut memberatkan lebih banyak orang, dia tersenyum ringan, dan membawa Xiao Tangan Nizi, akan berbalik dan pergi. Dia memecahkan masalah ini dengan caranya sendiri. Benar saja, saat Shen dan Chen hendak pergi, Meng Yuhan sedikit mengernyit, dan dengan cepat mengulurkan pergelangan tangannya yang cerah untuk menghentikan mereka. Meng Yuhan memiliki sosok yang montok, dan dia memelototi Shen Chen dengan kesal, pria ini tidak terlalu tua, dan perutnya penuh dengan air yang buruk. Segera, wanita cantik yang kesepian dan dingin ini menoleh ke kerumunan, merentangkan tangannya tanpa daya, dan berkata, saya pikir setiap orang harus berbuat lebih banyak dalam masalah ini, dan 3 kekuatan pertempuran skala kecil tingkat penempaan tulang yang tersisa akan ditentukan oleh kekuatan kita. 3 aliansi besar. Sambil mengertakkan gigi, bagaimana kalau mencari cara untuk menebusnya? Adapun kompensasi dari 100.000 pil pengumpul roh, mari kita bagikan di antara 3 pihak, tidak hanya sesuai keinginan Anda, tetapi jika itu tidak bekerja, kami, aliansi hujan berkabut, jangan repot-repot berbagi air berlumpur ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Meng Yuhan memelototi Shen Chen tanpa menunjukkan jejak, itu semua disebabkan oleh orang ini, dan bahkan mereka semua mengikuti kapal pencuri ini, jadi mereka tidak bisa melakukannya, jadi mereka harus menggunakan tindakan pencegahan seperti itu untuk menyelesaikannya, masalahnya.
Ini Yuan Wushuang mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan yang baik untuk orang-orang dari Misty Rain Alliance, dan tahu bahwa ini adalah trik yang digunakan oleh anak itu dan Misty Rain Alliance, tampaknya tidak ada ruang untuk penolakan. Oke, aliansi Luofu kita setuju. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Duan Lingxi terdengar dari kejauhan. Itu adalah kartu truf barusan, jika anggota Misty Rain Alliance berhenti, maka mereka benar-benar harus melakukan yang terbaik untuk membuka segelnya. Ini sama sekali bukan apa yang ingin mereka lihat, meskipun niat membunuh di hatinya sangat menakjubkan, Duan Lingxi tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, mari kita coba yang terbaik. Qin Xiu kehilangan banyak ekspresi di wajahnya, pembuluh darah di lengannya berdenyut, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Hehe, seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Shen Chen mengabaikan kemarahan di sekitarnya, dan tertawa tanpa perasaan. Tawa Shen Chen kurang lebih sombong, yang membuat banyak orang yang hadir sangat kesal, anak ini pasti melakukannya dengan sengaja. Mereka telah melihat bahwa apa yang dilakukan anak ini sebelumnya tidak diragukan lagi memaksa 3 aliansi besar, pada akhirnya, bahkan anggota Misty Rain Alliance terpaksa naik ke kapal bajak laut, yang sungguh menjengkelkan. Tetapi masalahnya telah terpecahkan, dan semua orang masih sedikit bersemangat. Mereka akhirnya bisa memasuki makam untuk mencari peluang besar, tetapi banyak orang memandang Shen Chen dengan mata dingin, dan merasa bahwa orang ini bertindak tidak berprinsip. Lakukan apapun yang Anda inginkan, dan kekuatan tempurmu sendiri menakutkan. Tidak ada jaminan bahwa memasuki makam tidak akan hanya bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta, menyimpannya selalu merupakan bencana. Jelas, mungkin tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk melawannya, tetapi jika ada kesempatan, mereka tidak keberatan membuat masalah. Untuk permusuhan orang-orang itu, Shen Chen sudah siap, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Sejujurnya, dia juga membenci praktik memaksakan orang lain apa yang tidak dia inginkan. Dengan banyaknya pahlawan muda yang hadir, tidak mungkin hanya 3 aliansi besar yang memiliki karakter jahat. Pasti ada banyak orang tak terduga yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang itu jelas memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam memecahkan segel, tetapi mereka sendirian. Awalnya, ini bukan apa-apa, tetapi jika mereka masih menekan Xiao Nizi sebagai hal yang biasa, maka mereka benar-benar pantas mati. Mereka yang masuk makam dan berani membuat masalah, Shen Chen tidak keberatan membunuh si pembunuh. Pada saat ini, orang-orang dari 3 aliansi besar sudah mulai mengumpulkan pil pengumpul roh dari para pahlawan muda yang hadir, Duan Lingxi dan yang lainnya semua berdiri dan siap untuk membuka segel bersama. Di sisi lain aliansi Luofu, selain Duan Lingxi, Ni Chen, dan Yuan Wushuang, ada juga seorang pemuda yang tidak menunjukkan Feng Shui pada hari kerja, jelas, ini adalah karakter kejam yang terpaksa dikirim oleh aliansi Luofu keluar lagi. Selain 4 monster, orang-orang dari aliansi Luofu juga dilengkapi dengan 4 senjata spiritual yang tidak terlalu lemah, dan sepotong batu giok kuno dan tidak lengkap, mungkin sudut susunan kuno yang disebutkan Yuan Wushuang sebelumnya ada di dalamnya. Tulisan tangan seperti itu, di permukaan, tampaknya orang-orang dari aliansi Luofu bekerja sangat keras, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bodoh. Alasan mengeluarkan bagian bawah kotak ini jelas bukan untuk dibagikan kepada semua orang. Minimalkan itu. Di sisi aliansi Angin Utara, selain biksu muda yang tampan, Qin Xiu juga mengikuti. Pada saat ini, tuan muda dari keluarga Qin sedang memegang busur besar dan panah hijau di tangannya. Busur besar itu biasa saja. Meskipun bahannya berkualitas tinggi, bahkan tidak dianggap sebagai senjata spiritual. Namun, panah hijau zamrud itu cukup indah. Qin Xiu tidak sengaja mendorongnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura lapisan cahaya yang dangkal. Kekuatan Qin rendah, dan sangat sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan tempur dari dunia penempaan tulang kecil. Qin Xiu melihat sekeliling dan tersenyum meminta maaf, dan kemudian ada sedikit rasa puas diri di alisnya, dan berkata namun, dengan panah bulu hijau yang mengalir di tangan ini, Qin tidak akan menghalangi semua orang jika dia memikirkannya. Streaming panah bulu hijau. Ada keributan di sekitar. Apakah itu luar biasa? Shen Chen mengerutkan kening, untuk beberapa alasan, semakin kuat kartu pria itu, semakin gelisah dia menjadi. Mata Tante Waning serius, dan dia menepuk kepalanya dengan ringan. Itu adalah senjata tajam yang menakutkan yang disempurnakan dari bulu merak 5 warna dari makhluk bawaan. Itu setara dengan senjata spiritual perantara, tetapi hal yang paling mengerikan adalah masalahnya. Itu dapat digunakan tanpa fusi pembudidaya, dan senjata tajam semacam itu hanya dapat digunakan sekali. Itu adalah pembunuh yang mewah dan menakutkan. Bisakah itu hanya digunakan sekali? Shen Chen mendecakkan lidahnya, harta senjata roh tingkat menengah mungkin hampir tidak bisa dilewati, tetapi jika ada harta senjata roh tingkat menengah ini, tetapi hanya dapat digunakan sekali, itu akan agak menakutkan.
Itu berarti bahwa semua kekuatan harta itu akan benar-benar meledak pada saat busur ditembakkan. Kekuatan ofensif macam apa itu, tidak heran para pahlawan muda di sekitar begitu terharu. Hal itu, saya khawatir bahkan orang dengan pencapaian kecil di alam penempaan tulang, memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Itu bisa disebut metode yang menakutkan untuk membunuh lawan di seluruh dunia, ranah besar. Di sisi lain, anggota Misty Rain Alliance juga sudah siap. Yang mengejutkan Shen Chen, Meng Yuhan tidak membiarkan adiknya menggunakan pedang bipolar es dan api, tetapi hanya mengirim seorang gadis tambahan yang berada di puncak kekuatan Blood Melting Realm untuk berpartisipasi. Namun, gelang bundar emas yang dipegang Meng Yuhan di tangan Yu saat ini penuh dengan senja dan tertutup rapat dengan rune. Sebelum diaktifkan, itu memberi orang ilusi tak terkalahkan. Lembah mimpi memiliki sejarah panjang dalam mempelajari formasi dan jimat. Agaknya, ia juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang segel di pintu masuk rumah makam. Pengorbanan benda ini mungkin telah menemukan cara untuk memecahkannya, dan tidak perlu membayar terlalu banyak. Anda dapat menyumbangkan bagian dari kekuatan yang dibagikan kepada mereka. Shen Chen diam-diam menghela nafas, tidak heran wanita yang dingin dan menyendiri ini begitu mudah berkompromi sebelumnya, dan bahkan mengikutinya ke istana untuk memanfaatkan wanita ini untuk menyelesaikan masalah. Dari sudut pandang ini, tampaknya Misty Rain Alliance memiliki lebih sedikit chip, dan mereka semua adalah orang-orang yang bijaksana, dan Kuan Nima adalah tunggul kejam yang pandai menghitung. Hehe, merasakan mata Shen Chen yang tidak senang, sudut mulut Meng Yuhan berkedut sedikit, dan ada kedipan licik di matanya yang indah dan menawan. Ayo mulai. Tidak jauh dari sana, Duan Lingxi membuka mulutnya dengan samar, dan di telapak tangannya yang ramping dan putih, kekuatan dingin yang kuat berkumpul. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak sabar untuk memasuki makam untuk mencari harta karun, atau karena alasan lain. Lakukan. Qin Xiu dengan tenang minum, dan busur besar sudah ditarik sepenuhnya. Panah hijau di tangannya bersinar terang dalam sekejap. Ada rune padat yang berkedip pada panah, menjalin rantai keteraturan, meletuskan gelombang yang membuat orang merasa berdebar-debar. Orang-orang di sekitar terkejut dan tidak bisa menahan nafas. Aura panah tajam itu terlalu menakutkan. Jika ditujukan pada makhluk hidup, bahkan mungkin bisa membunuh makhluk roh urutan ketujuh dengan satu pukulan. Di samping Qin Xiu, biksu kecil bernama Meng Yu akhirnya melemparkan alu emas di depan orang-orang, dan cahaya keemasan muncul di tangannya. Di permukaan tubuhnya, ada karakter yang mengalir satu persatu, terjalin berkeping-keping, itu sama indahnya dengan lapisan rune. Namun, lapisan rune itu tidak sekabur yang ada pada objek spiritual biasa, tetapi sederhana dan sederhana, dengan hanya satu karakter. Banyak orang sangat ingin tahu tentang biksu kecil ini, asal-usulnya adalah misteri, tidak diketahui, dan di pegunungan Bahuang, dia jarang bergerak, tetapi satu hal yang jelas bagi semua orang, yaitu Qin Xiu, pemimpin angin utara aliansi, dia sangat sopan terhadap sungai kecil yang lembut ini, dan dia selalu membawanya kemanapun dia pergi. Saat ini, Meng Yu bergerak, dan aura yang meletus membuat orang merasa tergerak. Dia jelas merupakan karakter yang mengerikan di antara teman-temannya, dan lapisan rune yang mengalir di permukaan kulitnya bahkan lebih mencengangkan. Rumor itu memang benar. Biksu kecil itu adalah tubuh Buddha Hunyuan. Mata indah Tantai Waning berbinar, dan dia bergumam pelan. Apakah itu sangat kuat? Shen Chen menunjukkan rasa ingin tahu. Sejujurnya, bahkan jika itu dia tidak bisa merasakan sedikit pun ketidaksukaan terhadap pemula kecil yang lembut dan gesit itu, meskipun yang terakhir selalu dilakukan oleh pria Qin Xiu itu, samping. Yah, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa di bawah 10 fisik suci besar, ada 10 fisik menakutkan yang dipuja sebagai fisik suci kecil. Fisik Buddha Hunyuan adalah salah satunya. Ada rune di tubuh daging, dan setelah mencapai tingkat tertentu di masa depan, kamu bahkan dapat mengorbankan tubuh daging menjadi harta roh, yang berkali-kali lebih kuat dari harta roh kehidupan. Tantai Waning berkata dengan lembut, matanya yang indah berkedip dengan kebijaksanaan, seperti peri yang dibuang menjelaskan jalan yang luas, membuat orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Mungkin karena fisik yang mendominasi secara alami, ada ritme tak terlihat yang menembus tubuh Xiao Nizi secara tidak sengaja, seolah-olah terinspirasi oleh suatu kekuatan. Ayo bergerak juga, Nizi, kamu tidak perlu membuang terlalu banyak energi. Shen Chen tiba-tiba mengangguk di dalam hatinya. Dunia ini benar-benar terlalu luas, orang-orang yang mampu muncul dalam jumlah besar, ada banyak hal, saya khawatir hanya ketika kita pergi ke dunia spiritual yang lebih luas, kita dapat secara bertahap bersentuhan dengannya. Shen Chen memiliki firasat bahwa di alam spiritual itu, bahkan jiwa bawaan, dalam proses tumbuh dewasa, juga mudah jatuh, dunia ini begitu besar, tidak ada kejutan. Di sisi Misty Rain Alliance, Meng Yuhan dan yang lainnya sudah mulai menunjukkan kekuatan mereka. Keempat gadis cantik itu bergabung untuk mendorong gelang bundar emas,
dan fluktuasi yang kuat menyebar di udara. Setelah itu, bahkan kehampaan, ada beberapa riak samar seolah-olah dia tidak tahan dengan kekuatan tak berujung yang terakumulasi dalam gelang bundar emas itu. Dibandingkan dengan talenta luar biasa ini, tindakan Shen Chen dan Tante Waning jauh lebih biasa. Tidak ada omong kosong tambahan, seluruh tubuh Shen Chen meledak dengan kecemerlangan merah, melangkah keluar dengan satu langkah, dan memilih posisi yang dia pimpin. Kekuatan darah dan kekuatan spiritual di tubuhnya berjalan sangat ekstrim, dan dia ditinju dengan pukulan keras dan tak tertandingi. Ada suara angin yang menusuk, dan lengan itu benar-benar terbakar dalam api merah, seperti naga api yang berlarian. Bagian depan lengan itu seperti lingkaran matahari yang terik, tembakan brutal dan kasar pada saat ini membuat punggung para pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya merinding. Di sampingnya, Tante Waning jauh lebih lembut, dengan pergelangan tangannya diputar, dia menamparkan dengan ringan, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan habis-habisan, seperti pukulan acak dalam pertarungan normal. Tapi itu adalah pukulan ringan itu, saat tangan giok gadis itu ditampar, rantai pesanan setebal lengan tersapu, seperti gadis mendalam 9 surga yang menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Retak, rantai ketertiban yang cerah datang lebih dulu, tembakan gadis itu sangat mengejutkan, dia jelas bergerak terakhir, tetapi rantai ketertiban yang tebal menembus kekosongan, dan menyentuh lapisan cahaya di pintu masuk makam untuk pertama kalinya, tirai terkoyak tanpa ketegangan, dan bahkan secara kebetulan, bagian yang bertanggung jawab atas Shen Chen membuka celah yang terlihat dengan mata terbuka. Semua orang tercengang, gerakan gadis itu sangat acak, tetapi untuk beberapa alasan, setelah keacakan ini, metode tindak lanjut yang rumit dan misterius dari sekelompok jenius yang mengerikan langsung dikalahkan. Junji muda yang hadir bahkan memiliki ilusi bahwa segel yang hampir membuat semua orang bingung dapat dengan mudah diselesaikan oleh sang dewi saja. Untuk sesaat, hampir semua penonton tertegun. Mereka merasa bahwa mereka semua berada di generasi yang sama. Apakah jaraknya benar-benar sebesar itu? Bahkan Duan Lingxi, Meng Yuhan dan orang lain di sekitar mereka semua memiliki wajah serius dengan metode barusan, bahkan mereka memiliki ilusi bahwa mereka hanya bisa melihat ke atas, dan Qin Xiu, yang telah menembakkan panah hijau yang kuat, tampak ada lapisan kesuraman di kedalaman murid, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Oke, sepertinya aku bisa makan makanan lunak lagi. Momentum pukulan Shen Chen telah menyerang segel dalam sekejap, melihat strip di depannya yang dirobek oleh gadis kecil itu. Shen Chen tersenyum kecut, dan segera menyelesaikan tugas dengan mudah. Secara keseluruhan, semua orang yang berpartisipasi dalam memecahkan segel diselesaikan tanpa banyak ketegangan. Namun, di mata semua orang, meskipun pukulan Shen Chen barusan cepat dan sengit, itu jelas penuh dengan air. Segel yang dia serang telah dicabik-cabik oleh gadis kecil itu, dan bahkan beberapa orang yang dirugikan merasa bahwa, jika saya juga dapat mendapat kehormatan seperti itu, saya pasti akan dapat menyelesaikan prestasi memecahkan segel. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak itu sangat beruntung dirawat oleh dewi itu. Saudari dermawan, kamu luar biasa. Pada saat ini, biksu kecil berkepala botak telah memalingkan mata hitam besarnya, dan datang ke Tante Waning untuk menamparkan lidahnya. Shen Chen dapat melihatnya dengan jelas, dengan tulus mengagumi Xiao Nizi. Hihi, jangan panggil aku adik perempuan, bukankah mereka semua mengatakan bahwa yang kuat dihormati mulai sekarang kamu bisa memanggilku kakak perempuan. Melihat kepala yang halus dan lembut itu, Tante Waning merasa bahwa gadis kecil itu hati meluap saat ini, dan dia muncul pergelangan tangan yang cerah membuat orang menepuk kepala botak kecil itu tanpa sadar. Oh, saudari kecil yang dermawan. Biksu kecil Mengyu benar-benar menganggapnya serius, memutar matanya yang besar, dan memberi isyarat menyembah Buddha ke arah gadis itu. Tidak jauh dari sana, Qin Xiu masih memiliki senyum di wajahnya, dan tatapan muram dan marah muncul di pupil matanya. Ayo cepat pergi, kamu tidak akan bisa mendapatkan bayinya jika kamu terlambat. Tiba-tiba, seseorang di antara para pemuda di sekitarnya berteriak, suaranya bergetar karena kegirangan. Pada saat ini, segel makam telah diangkat, dan gerbang batu yang tinggi dihancurkan oleh beberapa orang jenius yang bersemangat dari 3 aliansi utama, dan sejumlah besar orang benar-benar mengerumuninya. Ayo pergi juga. Shen Chen menyapa gadis itu, saat ini orang-orang dari Misty Rain Alliance sudah mengedipkan mata padanya, menyatakan bahwa mereka harus meninggalkan tinta dan berangkat dengan cepat. Untuk sesaat, pintu masuk seluruh makam kuno penuh sesak dengan orang-orang, dan ditakdirkan untuk menjadi pertarungan antara naga dan harimau di dalamnya, tetapi pada saat yang sama, ada juga keinginan yang sangat besar. Ayo, di lorong yang sangat besar, puluhan ribu orang masuk pada saat yang sama, dan terdengar hiruk-pikuk. Meski ruang makam ini cukup luas, namun masih terlihat agak ramai dengan begitu banyak orang yang berdesakan. Biksu kecil, mengapa tidak berjalan bersama kami? Rumah makam memiliki ruang yang luas.
Dikatakan bahwa rumah makam itu seperti kota besar. Mungkin telah sepenuhnya menembus pegunungan terdekat. Sepanjang jalan, Shen Chen melihat bahwa gadis itu malu, jadi dia menyampaikan undangan untuk Meng Yu sembarangan. Dia selalu merasa bahwa biksu kecil ini penuh dengan kepolosan, dan secara logis, dia tidak boleh dicampur dengan Qin Xiu dan orang-orang tak terduga lainnya di kota. Untuk alasan ini, Shen Chen mengirimkan undangan tanpa keberatan. Tidak jauh dari sana, Qin Xiu dan yang lainnya, yang memperhatikan lingkungan mereka, tiba-tiba membeku. Segera, tokoh utama aliansi angin utara semua melirik Shen Chen dengan marah. Selain itu, dia bermaksud untuk memenangkan yang paling kuat biksu muda di aliansi. Segera, hati sekelompok orang semua ada di tenggorokan mereka. Mereka melihat keadaan pikiran biksu kecil yang jernih di sepanjang jalan, dan mereka takut dia akan terpesona oleh kata-kata orang ini. Selain Shen Chen, mata indah Tantai Waning juga menunjukkan harapan. Gadis itu menganggap biksu kecil ini sangat imut. Meskipun usianya hampir sama dengan kakak laki-lakinya Shen Chen, dia memiliki watak seorang anak, yang membuat orang tidak dapat menolak pergi cubit wajah kecil cantik yang lembut itu. Secara tidak sadar, gadis itu telah menganggap biksu kecil yang sedikit lebih tua darinya sebagai adik laki-lakinya, dan dia merasa itu sangat menarik. Saya pikir Qin Xiu, yang sopan dan santun di permukaan, akan menjadi orang yang baik, dan selalu ada dendam yang tak terkatakan di hati. Bahkan Meng Yuhan dari Misty Rain Alliance dan mutiara lainnya juga memandang biksu kecil yang tampan dan gesit sambil tersenyum, berharap dia akan bergabung. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona, tapi saya berjanji pada Tuan Qin bahwa saya akan membentuk aliansi dengan mereka selama perjalanan ini. Namun, untuk melegakan anggota aliansi angin utara di kejauhan, meskipun Meng Yu memiliki pikiran yang jernih, dia berdiri teguh, menggelengkan kepalanya yang botak, dan memberi hormat Tantai Waning. Oh, sayang sekali. Gadis itu merasa sedikit menyesal, tapi hal ini tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dibiarkan begitu saja. Hehe, kita harus bekerja sama jika ada kesempatan. Shen Chen tidak sependiam Xiao Nizi, dia tersenyum tanpa malu dan terus menyihir. Meng Yu mengangguk polos. Hal ini membuat suasana hati Qin Xiu tidak jauh, yang baru saja tenang, memicu gelombang lain jauh di dalam pupilnya, matanya menjadi semakin suram, dan sudah ada jejak dingin yang tidak dapat disembunyikan dalam pandangannya ke arah Shen Chen. Pada saat ini, jalan masuk utama yang lebar telah berakhir, dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa ada lusinan lorong yang saling silang dan menghubungkan ruang batu yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 100 kaki jauhnya. Seperti yang diharapkan, makam ini memang seperti labirin. Saat ini saatnya untuk bersaing. Mereka yang memiliki keterampilan luar biasa dapat merasakan fluktuasi bayi di dalam makam dan sampai di sana terlebih dahulu. Sebaliknya, jika Anda hanya berlarian seperti lalat tanpa kepala, keuntungan yang Anda dapatkan sangat sedikit, dengan begitu banyak orang, Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Tuan Shen, ini adalah slip giok transmisi suara dari lembah Mengling. Jika Anda mengalami kesulitan nanti, gunakan untuk menghubungi. Meng Yuhan menyerahkan slip giok putih dan lembab ke tangan Shen Chen. Senjata semi-spiritual semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat disia-siakan oleh kekuatan kecil biasa, tetapi bagi Menglinggu, itu bukan masalah besar. Shen Chen mengambil slip batu giok dari tangan kecantikan yang kesepian dan dingin ini, tanpa banyak bicara, menarik pergelangan tangan Tantai Waning yang cerah, memilih sebuah bagian, dan dengan cepat tersapu. Tujuan utama datang ke sini adalah untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung dengan orang lain. Shen Chen sangat berpengetahuan dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah memasuki kesogunan, dia hanya bisa mencoba peruntungannya sesuai dengan kesempatannya sendiri. Tidak ada titik untuk berkumpul. Kalau tidak, jika Anda menemukan harta karun yang berat, distribusinya akan menjadi masalah besar. Dengan watak Shen Chen, meskipun tidak mungkin berselisih dengan orang-orang dari Misty Rain Alliance, situasi yang memalukan seperti itu memang tidak perlu. Nyatanya, para pahlawan muda yang memasuki makam saat ini, kecuali jika mereka akrab satu sama lain, tidak akan terus berjalan bersama, meski mereka adalah anggota dari 3 aliansi besar, kebanyakan dari mereka telah berpisah secara diam-diam, untuk berbagi kesempatan dengan orang lain. Jika bukan karena Xiao Nizi ada di sini, Shen Chen pasti harus pergi sendiri, dan Jiang Nian dan orang-orang itu, seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah ayam. Mereka pergi ke keberuntungan mereka sendiri berdasarkan perasaan mereka, waktu, jika tersebar, itu akan bermanfaat bagi semua orang, manfaatnya berarti kemungkinan menuai peluang lebih besar. Tentu saja, ada juga risiko yang sangat besar. Di lorong rumah makam, 2 sosok terbang dengan cepat. Di sebuah ruangan batu besar di sepanjang jalan, banyak peralatan dan toples dikunjungi di atas meja.
Beberapa dari mereka masih memancarkan fluktuasi pil yang samar, berebut mata merah. Hal-hal itu jelas tidak bisa dilihat oleh mereka berdua, mereka sangat cepat, melewati satu demi satu ruangan batu. Makam ini sangat besar, dan skalanya berkali-kali lebih besar dari kota Ye. Karena kesabaran Shen Chen dan Tante Waning, mereka sedikit pusing setelah beberapa saat. Ada lampu yang selalu menyala di dinding ruangan batu di sana. Kurasa akan ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Ayo pergi dan lihat. Selama terbang lintas, tiba-tiba, mata Shen Chen menyipit, dan dia menemukan sebuah rumah batu yang sangat istimewa yang jaraknya puluhan kaki dari level tersebut. Rumah batu ini tidak besar. Ketika keduanya datang ke sini, mereka melihat kerangka duduk bersila di atas futon. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kerangka itu masih berdiri tegak, dan tulangnya bulat, seperti batu giok putih, memancarkan sentuhan kelembaban. Pria tua ini setidaknya adalah pria yang kuat di tingkat Tianyuan selama masa hidupnya, dan dia sangat berprestasi ketika dia berada di level penempaan tulang. Tante Waning menembakkan dua berkas cahaya keemasan dari matanya yang indah, dan dia bisa melihat melalui realitas sekilas. Di sisi lain, Shen Chen mengobrak-abrik kotak dan lemari di rumah batu. Mendengar desahan gadis itu, dia mengangkat kepalanya dengan heran kemudian ketika lelaki tua ini mencapai puncak penempaan tulang dalam hidupnya, seberapa jauh dia tulang marah sudahkah Anda mencapai ranah tulang giok? Bagaimana bisa ranah tulang giok muncul dengan begitu mudah gadis itu memelototinya dengan marah, dan bergumam pelan tapi lelaki tua ini memang luar biasa. Ketika dia akhirnya menyempurnakan tulang dan mencuci sumsumnya, dia seharusnya mencapai puncak tulang emas. Pencapaiannya hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat tulang giok. Apakah itu? Shen Chen sedikit tergerak. Meskipun apa yang dia katakan barusan tenang dan berangin, dia juga tahu betul bahwa di antara biksu manusia, sangat sedikit orang yang dapat mencapai sumsum tulang seluruh tubuh ke tingkat tulang giok pada tahap akhir dari kondisi penempaan tulang. Alam penempaan tulang adalah alam yang sangat istimewa dalam proses kultivasi. Sebelum mencapai alam besar berikutnya, alam astral terkondensasi, seseorang harus melalui pos pemeriksaan memurnikan tulang dan mencuci sumsum. Proses ini sebenarnya adalah ujian bagi hasil kultivasi para biksu dalam proses kultivasi di tingkat penempaan tulang, dan prestasi seperti apa yang bisa mereka capai pada akhirnya, ini mirip dengan akumulasi kekuatan darah di tingkat fusi darah. Namun, akumulasi kekuatan darah dalam keadaan fusi darah adalah proses langkah demi langkah, sedangkan pemurnian tulang dan pencucian sumsum dalam keadaan penempaan tulang adalah proses akumulasi dan akumulasi, hanya ada satu kesempatan potensinya, serta kondisi kekuatan eksternal, akan mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya, dan akan melatih sumsum tulang seluruh tubuh biksu untuk mendapatkan hasilnya. Biksu biasa, bahkan mereka yang disebut pahlawan muda di awal kultivasinya, hanya dapat mencapai tingkat tubuh tulang besi pada akhirnya, dan beberapa orang dapat mengembangkan tubuh tulang tembaga, sedangkan tubuh tulang emas adalah keberadaan yang langka. Adapun tubuh tulang giok, di antara biksu manusia, bisa dikatakan langka dalam 100 tahun. Tentu saja, dalam legenda, di balik tulang giok, mungkin ada alam yang dipuja sebagai tulang dewa, tetapi sebagian besar tidak dapat diandalkan, karena tidak ada catatan jelas yang relevan di tanah Kyushu. Orang tua di depannya benar-benar mencapai tingkat emas ketika dia memurnikan tulangnya dan mencuci sumsumnya. Kondisi tulang ekstrim memang menakutkan, bahkan Shen Chen sedikit keluh. Tapi ada satu hal yang membuatnya sangat tertekan. Orang tua ini sangat kuat ketika dia masih hidup, tetapi setelah kematian Nima, dia terlalu lusuh. Namun, Kuan Nima adalah tentang budidaya diri, menanam bunga dan beternak burung, yaitu jauh dari latihan yang kuat dan seni bela diri yang dia inginkan. Apakah tidak ada untungnya melihat wajah tertekan Shen Chen? Tante Waning bertanya sambil tersenyum, sedikit sombong. Shen Chen merentangkan tangannya dan tersenyum kecut, orang tua ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi di alam penempaan tulang, dan saya juga menunjuk untuk mencari beberapa metode dan pengalaman kultivasinya dari sini untuk referensi di masa mendatang. Tetapi yang lama ini pria adalah ayam besi tidak ada yang tersisa setelah kematian. Hehe, lupakan saja, tidak ada seorang pun di sini, kita akan mencari peluang di tempat lain, Tante Waning datang menghibur. Ayo pergi, Shen Chen mengangguk dengan muram. Sebelumnya, dia melihat ada cahaya terang di sini, dan berpikir bahwa ada peluang besar di dalamnya, tetapi sayangnya, pada akhirnya, sepertinya kegembiraan itu sia-sia. Namun, pada saat keluar, langkah kaki Shen Chen tiba-tiba berhenti, dia mengalihkan pandangannya, dan fokus pada kerangka bulat dan putih. Hei, sebenarnya kami tidak mendapatkan apa-apa, Shen Chen menyeringai, menatap kerangka itu dengan niat jahat, saya mendengar bahwa tulang biksu yang kuat digunakan saat memurnikan senjata roh. Bahan bagus, lelaki tua itu bisa mencapai tingkat seperti itu, pencapaian mendalam di alam penempaan tulang,
dan tulang yang tertinggal mungkin adalah bahan berkualitas tinggi, jadi dia hampir melewatkan kesempatan besar. Ini aku khawatir itu tidak baik. Tante Waning sedikit mengernyit, dia masih seorang gadis kecil, ketika dia mendengar perhatian Shen Chen pada tulang lelaki tua itu, ekspresinya agak tidak wajar. Hehe, gadis, kamu terlalu konservatif. Jika kamu ingin menjadi orang yang kuat, semuanya bisa digunakan untuk kepentinganmu sendiri. Orang sudah mati, jadi bukan masalah besar. Shen Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Gadis itu masih ingin membujuk, tapi Lian Bu menahan diri tepat saat dia akan melangkah maju. Meskipun hal semacam itu membuat gadis itu merasa tidak nyaman, karena itu adalah sesuatu yang dihargai oleh kakak laki-laki Chen Chen, dia tidak ingin membiarkan pria ini pergi, karena takut membuatnya merasa tidak nyaman. Nyatanya, pria itu juga tidak sopan padanya, itu sangat menyebalkan. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar pergi untuk mengambil kerangka putih bersih yang duduk bersila di futon. Ledakan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Shen Chen baru saja menyentuh kerangka itu, dan sebelum dia dapat menggenggamnya dengan kuat, saat berikutnya, seluruh tubuhnya diterbangkan oleh gelombang menakutkan yang tak terkatakan. Boom! Ruangan batu itu tidak terlalu besar, setelah sosok Shen Chen terbang keluar, dia menabrak dinding dengan erat, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya ketika dia mendarat. Kakak Shen Chen, Tante Waning menjadi pucat, dan bergegas mendekat. Ahem, aku baik-baik saja. Meskipun dia menderita kerugian besar, setelah berdiri, bukannya putus asa, Shen Chen menjadi lebih bersemangat, matanya bersinar terang, dan dia terbatuk dan tertawa. Dia tahu bahwa kerangka itu tidak biasa, itu tampak seperti mutiara yang tertutup debu, kerangka, yang tampaknya tidak memiliki jejak harta karun, dapat dengan mudah menerbangkan tubuhnya yang ekstrim, hampir membuatnya salah. Tapi saat berikutnya, senyum di wajah Shen Chen tiba-tiba membeku. Cici, kerangka itu, yang baru saja tidak bergerak seperti pohon mati, tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih, dan lapisan rune samar-samar muncul di dinding sekitarnya. Pada saat yang sama, di pintu masuk rumah batu yang kosong, lapisan tirai tipis menggantung dalam sekejap, dan rune misterius yang padat mengalir di dalamnya. Wajah Shen Chen pucat pasi, bahkan mata indah Tante Waning dipenuhi keseriusan dalam sekejap. Di tirai tipis di pintu, keduanya merasakan fluktuasi yang beberapa kali lebih menakutkan daripada segel di depan gerbang makam. Di dinding sekitarnya, pola jimat telah dipoles secara ekstrim, bersinar terang. Keduanya tampaknya terjebak oleh kemunculan tiba-tiba dari kekuatan yang kuat. Tirai cahaya yang kuat dan berfluktuasi memblokir satu-satunya pintu keluar rumah batu dengan erat, dan di dinding sekitarnya, rune yang cerah juga memancarkan aura yang berdebar. Tidak ada keraguan bahwa formasi kuno ini pada awalnya tidak aktif, tetapi ketika Chen Chen menyentuh kerangka putih itu, tiba-tiba menjadi aktif. Namun, meski keduanya panik, mereka juga sedikit terkejut. Formasi kuno ini sangat kuat dan utuh, tetapi setelah diaktifkan sepenuhnya, ia tidak pernah melancarkan serangan, meskipun rune bersinar, mereka sangat tenang. Mungkinkah formasi kuno ini diaktifkan hanya untuk menjebak mereka? Ini bukan kabar baik, saya benar-benar terjebak di sini, dan saya hanya bisa menunggu kematian. Minum. Tante Waning berteriak centil, membalik pergelangan tangannya, dan melepaskan rantai pesanan yang lebih kuat dan lebih cerah dari sebelumnya, mencoba merobek tirai tipis di pintu. Tapi kali ini, dia gagal mendapatkan apa yang dia inginkan, dan serangan yang dapat dengan mudah membunuh ahli rilem Xiao Cheng penempaan tulang hanya sedikit beriak setelah menyentuh tirai cahaya, dan kemudian kembali tenang. Wajah cantik gadis itu sedikit ketakutan dan marah, dan dia akan bergerak, tetapi pada saat ini, tawa seorang lelaki tua terdengar di rumah batu. Hehe, gadis kecil, jangan sia-siakan energimu. Susunan rahasia ini memiliki kekuatan perlindungan dari alam Tianyuan yang kuat. Meskipun kamu dilahirkan dengan tubuh dewa, kamu belum tumbuh dewasa. Suara keras dan bernada tinggi tiba-tiba terdengar di rumah batu, menakuti Shen Chen berdua. Tidak ada orang lain di ruangan ini kecuali mereka berdua. Mungkinkah mereka tinggal di neraka? Hei, di mana penjahat itu, berani mengepung kita tanpa alasan? Tante Waning sangat marah. Matanya yang indah mencari-cari, dia mengertakkan gigi peraknya, merasa sedih di dalam hatinya. Suara itu mengatakan yang sebenarnya. Dia baru saja mengujinya, dan kekuatan perlindungan dari lapisan tirai cahaya itu memang di luar kemampuannya saat ini, yang membuat gadis itu sangat marah. Melihat Xiao Nizi begitu kacau, hati Shen Chen tenggelam. Kali ini, mereka tampaknya benar-benar menabrak pelat besi, dan mereka semua menyalahkan diri sendiri karena pelit. Mereka pantas menderita karena menimbulkan masalah. Hehe, melihat ke sini, aku tidak bisa benar-benar mempersulitmu tanpa alasan. Suara itu datang dari tengah rumah batu, dan gumpalan energi spiritual melayang keluar dari tengkorak kerangka tengkorak, mengembun di udara. Sosok bungkuk dari seorang lelaki tua.
Pria tua itu tampak ramah beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat berikutnya, dia menjadi tegas, menatap Chen Chen dengan marah, dan berkata, "Huff. Jika anak ini tidak serakah dan menggunakan sisa-sisa lelaki tua itu, bagaimana mungkin rahasianya Arai diaktifkan lagi pula? Itu bisa dianggap sebagai kesalahanmu sendiri, dan aku tidak bisa menyalahkan orang tua itu." Setan! Saat hantu lelaki tua itu memadat di kerangka, Shen Chen dan keduanya berteriak, benar-benar melupakan apa yang dikatakan lelaki tua itu nanti. Huff! Kedua lelaki kecil itu akan menajiskan orang tua ini. Orang tua yang melayang di udara mendengar kata roh iblis, segera meniup janggutnya dan menatap, dan berkata dengan kutukan, "Jangan bandingkan orang tua ini dengan monster semacam itu. Sekte Longyin saya selalu tidak cocok dengan klan Mingxia. Bahkan jika aku menghancurkan jiwaku sendiri, lelaki tua itu tidak akan pernah menjadi iblis." "Lalu apa kamu?" Pak Tua Tantai Waning bertanya dengan hati-hati. Sekarang dia terjebak di sini, jika dia ingin keluar, satu-satunya cara untuk keluar adalah dari hantu itu. Gadis itu sangat pintar, dan segera menjadi tenang dinding hatinya. Aku ingin berbicara dengan lelaki tua itu. Hehe, jangan khawatir, lelaki tua itu hanyalah sepotong jiwa, meninggalkan sebagian dari hidupnya, bukan monster. Memalingkan pandangannya ke gadis kecil yang tampak seperti peri yang dibuang, nada lelaki tua itu akhirnya menjadi baik lagi, dan dia memandang Tantai Waning dan menghela nafas tanpa henti. Aku tidak bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun jatuh tanpa akhir, aku masih bisa melihat bakat dari 10 tubuh suci, dan itu masih dari zaman kuno. Tubuh dewa alami yang langka, jika ada jenius tak tertandingi di Sekte Longyin kita saat itu, mungkin, itu tidak akan layu, dan setelah layu, saya takut bahwa iblis dari klan Mingxia akan menemukannya, dan aku harus menyegel diriku. Dalam desahan lelaki tua itu, ada rasa empati ketidakberdayaan, penuh perubahan dan keheningan. Setelah itu, lelaki tua itu berbicara pada dirinya sendiri dan mengingat banyak hal di masa lalu. Pada saat yang sama, seperti seorang lelaki tua yang kesepian yang menemukan sahabat karib, dia mulai berbicara tentang masa lalunya. Dari suara sedih lelaki tua itu, keduanya tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Tian Ze, dan dia adalah sesepuh dari sekte yang kuat bernama Sekte Longyin di zaman kuno. Semua anggota sekte dimusnahkan oleh musuh, dan tetua Sekte Longyin yang masih hidup menyatakan diri mereka sebagai gerbang gunung, dan menggali kota bawah tanah di pegunungan ini, menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka, berharap generasi muda dapat muncul dengan bakat cemerlang dan memimpin Sekte Longyin ke melihat cahaya hari lagi. Sangat disayangkan keberuntungan menipu orang, dan keajaiban tidak muncul. Ratusan tahun telah berlalu, dan gerbang Longyin tidak pernah menghasilkan orang yang luar biasa. Setelah lelaki tua terakhir meninggal secara tak terduga, keturunan dengan kekuatan biasa-biasa saja bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka segel gerbang gunung. Pada akhirnya, dia berada di ujung tali dan terjebak sampai mati di kota bawah tanah yang besar ini. Itu adalah masa lalu yang tak tertahankan. Kata-kata lelaki tua itu selalu penuh dengan belas kasihan, yang membuat orang merasa sedih. Siapa sangka bahwa kota kuno, yang pernah dianggap sebagai penghalang terakhir, akan menjadi sebidang tanah setelah tak ada habisnya tahun rumah makam mengubur segala sesuatu tentang sekte yang dulunya kuat itu. Ini adalah tragedi besar, tragedi yang tidak diketahui di zaman perselisihan kuno. Pantas saja lelaki tua Tianze menunjukkan emosi yang begitu rumit setelah melihat bakat tak tertandingi Xiao Nizi. Itu tak ada habisnya bertahun-tahun yang lalu. Apa yang dirindukan Long Yinmen muncul secara tak terduga setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Hal-hal berbeda, dan itu bukan milik mereka. Tuan Tua Tianze, tolong maafkan saya karena baru saja menyinggung Anda. Setelah diam-diam mendengarkan lelaki tua itu, Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan buru-buru melangkah maju untuk meminta maaf. Terlepas dari apakah itu tulus atau tidak, setidaknya, saya tidak bisa lagi menantang lelaki tua ini. Bahkan Xiao Nizi tidak bisa berbuat apa-apa dengan lapisan tirai tipis itu. Jika lelaki tua ini kesal, saya khawatir tanpa dia tolong, kita berdua akan terjebak sampai mati di sini. Meskipun mungkin ada orang kuat Luo Yunzong yang datang untuk menyelamatkan nanti, harta karun yang hilang di dalam makam tidak tertahankan untuk dilubangi oleh orang-orang di luar. Xiao Nizi Bingsui pintar, dan Shen Chen tidak bodoh, mengetahui bahwa saat ini, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan orang tua itu. Huff, kamu anak benar-benar berpikir bahwa lelaki tua ini tidak bisa membodohiku. Mendengar suara Shen Chen, lelaki tua Tianze segera bangun dari kesurupannya, menatap Chen Chen dan dengan tegas bertanya, "Nak, katakan yang sebenarnya, Anda hanya ingin menipu saya. Apa maksud di balik tulang itu?" Secara alami, Shen Chen tidak dapat memberitahunya dengan jujur bahwa dia ingin mengambil sisa-sisa untuk memurnikan harta. Jika tidak, akan aneh jika lelaki tua itu tidak bekerja keras dengannya. Dia berbelok ke sudut dan terbatuk datar ahem. Cara untuk mencapai tingkat tulang giok dari sumsum tulang.
Tingkat tulang giok kesombongan. Orang tua Tianze menyipitkan mata ke arah Shen Chen, dan mengutuk dengan jijik. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Shen Chen mengatakan hal-hal itu dengan tidak tulus, jejak cahaya muncul di mata lelaki tua itu. Kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Shen Chen tidak memperhatikan itu. Mendengar bahwa lelaki tua itu sangat membencinya, dia bisa menanggungnya. Segera, keraguan terakhir di hatinya dibuang. Orang tua, Tuan mudaku, mengapa aku begitu sombong? Bukankah kamu baru saja mencapai puncak tulang emas? Ada apa denganmu jika kamu tidak bisa melakukan sesuatu? Mengapa kamu harus mengenali Tuan mudaku? Aku tidak memiliki kemampuan itu. Chen memelototi lelaki tua Tianze dengan kutukan, tidak rendah hati atau sombong. Orang-orang dari generasi yang sama memandang rendah diri mereka sendiri. Anda bisa menertawakan ketidaktahuan mereka, tetapi orang-orang yang hidup sampai zaman ini masih membenci diri mereka sendiri seperti ini. Itu adalah penghinaan terbuka. Shen Chen tidak pernah menjadi master yang bisa menahan amarah, bahkan jika dia tahu situasi saat ini, dia tetap tidak bisa marah, dia harus berunding dengan lelaki tua itu. Di satu sisi, wajah cantik Tante Waning sedikit memerah, dan pada saat yang sama, dia siap menyerang kapan saja. Begitu pria ini marah, dia tampak gila. Haha, karena kamu sangat percaya diri, lelaki tua ini akan memberimu kesempatan ini. Tepat ketika hati gadis itu tegang, tetapi dia tidak mau, tawa keras tiba-tiba keluar dari mulut lelaki tua Tianze. Untuk sesaat, keduanya tercengang, apa yang terjadi? Orang tua Tianze tertawa keras, dan kemudian, melihat kedua Shen Chen, dia berkata dengan penuh arti, jika Anda dapat mengalahkan sisa jiwa orang tua itu dalam hal kekuatan fisik, metode ini akan mengirim Anda keluar, dan membiarkan Anda pergi, ngomong-ngomong. Tidak, cari saja cara untuk memecahkan tirai cahaya itu sendiri. Nyata, meskipun mereka masih dalam keadaan linglung, kedua Shen Chen sangat gembira, kata-kata lelaki tua itu berarti mereka memiliki kesempatan untuk keluar, dan mereka tidak harus terus terjebak di sini hidup-hidup. Tiba-tiba, Shen Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan dalam sekejap, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Segera, dia menatap lelaki tua Tianze dan berteriak bodoh amat. Kamu lelaki tua tidak tahu malu, kamu jelas ingin meneruskan mantel, tetapi Anda harus mengacaukannya. Sepertinya aku memohon padamu, tuanku. Hehe, orang tua Tianze tersenyum tanpa komitmen, dan berkata ya, orang tua Famen telah melalui berbagai studi dan telah meningkat pesat. Satu-satunya penyesalan adalah dia gagal menemukan junior yang memenuhi syarat untuk dicoba sampai kematiannya. Dia ingin melakukannya mendapatkan upaya telaten seumur hidup orang tua itu, tentu saja harus lulus ujian. Tes. Shen Chen memutar matanya, dan di dalam hatinya 10.000 kuda liar memenuhi lumpur dan meraung lewat. Nima, tes macam apa ini? Ketika saya menyentuh kerangka lelaki tua itu sekarang, jika dia tidak cukup kuat, dia akan ditekan dan dibunuh sejak lama. Bahkan garis keturunannya yang ekstrim tertiup angin, dan sudut mulutnya berdarah, jika digantikan oleh beberapa orang dengan tubuh yang jarang dan biasa, bahkan mereka yang kuat dalam penempaan tulang mungkin akan terguncang oleh fluktuasi yang keras dan tiba-tiba meninggal di tempat. Ini juga disebut ujian. Ini jelas merupakan lubang besar. Jika dia tidak menemukan tempat ini terlebih dahulu, berapa banyak pahlawan muda di Yunzu yang akan terjebak sampai mati. Nak, tatapan seperti apa itu di matamu? Jangan mengira lelaki tua itu tidak tahu. Baru saja, kamu sebenarnya ingin menggunakan tulang lelaki tua itu sebagai bahan untuk dimurnikan. Merasakan Chen Chen dengan marah menyipitkan mata padanya, wajah tua lelaki tua Tianze berkedut dengan keras. Anak ini benar-benar tak kenal takut, dia sama sekali tidak memiliki kesadaran menjadi tahanan. Jangan khawatir tentang ini, jangan mengira tuan muda tidak bisa melihatnya. Orang tua, kamu meninggalkan tulang berharga itu di tempat yang begitu mencolok di rumah, dan itu hanya untuk membahayakan generasi mendatang. Jika itu bukan karena kemampuan tuan muda, pukulan barusan, aku sudah lama dibunuh olehmu. Shen Chen melampiaskan kemarahannya, setelah mengkonfirmasi pemikirannya dari lelaki tua itu, dia tidak lagi memiliki banyak rasa takut. Huff, jenazah lelaki tua itu ditempatkan dengan baik di sana. Selama dia bukan orang yang tamak, bagaimana dia bisa tercerahkan? Orang tua Tianze jelas sedikit bersalah. Beberapa wajah tidak tahan. Dampak spiritual dari intensitas sebelumnya memang agak tidak normal bagi para biksu junior, mereka bukan monster, dan mereka bertekad untuk dibunuh di tempat. Orang tua Tianze tidak dianggap sebagai penjahat sebelum kematiannya. Pengaturan yang berbahaya seperti itu benar-benar membuat orang tua itu merasa sedikit menyesal. Dia awalnya ingin lewat dengan tenang, tetapi dia tidak mau. Ini mencengangkan. Oke, kamu bahkan tidak percaya apa yang kamu katakan, jadi jangan katakan itu untuk membodohi orang. Shen Chen sudah mulai melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan berkata, jika kamu ingin mencoba kemampuan tuanku, oke, bergerak saja, jika kalah, jangan main tipuan.
Orang tua Tianze sangat tidak bisa berkata-kata, dia adalah anak laki-laki bau yang tidak bisa ditembus. Ucapannya sangat tidak menyenangkan, dia berkata bahwa dewa itu masih hidup, dan dia bersikeras untuk menekannya, memberinya sedikit penderitaan, untuk meningkatkan ingatannya. Namun, apa yang ada sekarang hanyalah sisa jiwa, bahkan bukan roh pertempuran. Dengan gadis kecil yang lahir dengan tubuh dewa, dia mungkin bukan lawan. Itu cukup untuk membuat gadis kecil itu waspada, dan menang, mudah terlibat dalam masalah ini. Nak, gunakan kekuatanmu sesuka hatimu. Orang tua itu berkata sebelumnya, kamu hanya bisa menggunakan kekuatan murni, jangan main-main, kalau tidak Kalau begitu Ting terkuat di sini bersama pacar kecilmu selama beberapa tahun, Mentianze jiwa yang tersisa menjadi semakin padat, dan itu bersinar terang, jelas mengumpulkan kekuatan, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa memperingatkan Chen Chen untuk tidak menipu. Dalam duel kekuatan, tentu saja seseorang tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri, juga kekuatan supernatural dan teknik rahasia, tentu saja, seseorang tidak dapat meminjam kekuatan artefak. Meskipun lelaki tua Tianze tidak percaya bahwa anak ini memiliki kartu truf untuk mengalahkan sisa jiwanya, tetapi untuk berjaga-jaga, lelaki tua itu masih sangat berhati-hati. Mungkinkah mencuci sumsum dan memurnikan tulang juga berhubungan dengan kekuatan darah dan peta pembuluh darah spiritual? Shen Chen melangkah maju, dengan keraguan di wajahnya, dan menghela nafas. Jiwa sisa lelaki tua itu sebenarnya sangat kuat, dan peluangnya untuk menang sebenarnya sangat rendah jika dia bertarung tanpa pamrih. Saya khawatir bahkan gadis kecil seperti Wan Ning ini harus berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya. Tetapi lelaki tua itu akhirnya memilih untuk menguji kedalaman kekuatannya. Shen Chen sangat pintar, dan langsung memikirkan beberapa niat lelaki tua itu. Hehe, jika kamu memenangkan orang tua itu, semuanya menjadi milikmu. Kamu akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Bersiaplah untuk menerima langkah itu. Orang tua itu akan menggunakan kekuatan tertinggi dari sisa jiwa ini. Hati-hati, nak. Orang tua Tianze tersenyum penuh arti, berpikir bahwa anak ini sangat menarik, nadanya sangat agresif, tetapi dia juga sangat pintar, dia adalah junior yang sangat aneh. Dan pada saat tulang-tulang itu melancarkan serangan, jiwa sisa lelaki tua itu terbangun. Meskipun bukan kebetulan bocah itu terlempar, tapi entah kenapa, di babak konfrontasi barusan, lelaki tua itu merasakan gelombang shock dari dia. Jika fluktuasi kekuatan yang membuatnya berdebar bukanlah ilusi, maka mungkin kali ini dia benar-benar bisa mencapai keinginan seumur hidupnya yang telah lama disayanginya. Berpikir pada dirinya sendiri, serangan lelaki tua Tianze itu tanpa ampun. Memanggil, jiwa yang tersisa menghilang ke dalam tulang dalam sekejap, dan kerangka lengkap yang semula duduk bersila berdiri tegak, dan kilau hangat tulang menjadi semakin berkilau, memancarkan kecemerlangan putih susu. Kemudian, lengan tulang yang layu terentang, dan sebuah tangan besar yang kokoh keluar dari antara lengan tulang yang layu. Ledakan, telapak tangan lelaki tua yang keriput itu tiba-tiba membesar dan bersinar terang, dan bahkan ruang bergetar dengan riak, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Itu bukan kekuatan supranatural, tapi adegan di mana kekuatan telah berevolusi ke tingkat yang menakutkan. Orang tua, kamu terlalu jauh, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan tulang emas untuk menggertak kakak laki-laki Shen Chen? Tante Wan berkata dengan penuh konsentrasi, matanya yang indah penuh amarah, kekuatan pukulan lelaki tua itu telah mencapai puncaknya, bahkan dia tidak bisa mengguncangnya dengan kekuatan tubuhnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan magis dari hukum tubuh ilahi untuk memecahkannya. Sungguh kekuatan kasar yang menakutkan. Bahkan Shen Chen ketakutan, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mendorong kekuatan murni sedemikian rupa, itu bisa disebut perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan kekuatan darah. Pukulan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan lubang dalam yang mengerikan di gunung besar, dan tidak masalah untuk menghancurkan tembok batu tinggi kota raksasa. Oke, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya tuan mudaku. Secara alami, Shen Chen tidak akan melewatkan duel kekuatan yang menakutkan seperti itu. Segera, kobaran api muncul di matanya. Di lengannya, api merah menyala seketika, dan tinjunya seukuran karung pasir mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Saat itu terbang, itu seperti matahari yang terik ternyata. Ini, orang tua Tianze telah mengirimkan pukulan itu, dan jiwa yang tersisa terlepas dari tulang lagi, dan kejutan yang dalam muncul di mata tua itu. Dia yakin anak ini benar-benar tidak menggunakan cara ekstra, tapi mengapa matahari yang terik begitu menakutkan? Apakah anak ini masih manusia? Ledakan, boom, tabrakan yang mengerikan meletus di rumah batu, dan akibatnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Untungnya, lelaki tua itu memiliki backhand, dan rune formasi kuno di dinding sekitarnya bersinar, menjalin jaring, menelan akibat dari tabrakan tersebut. Jika tidak, seluruh rumah batu akan runtuh. Bang 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 di sisi Shen Chen,
Tante Waning bergegas untuk pertama kalinya, rantai keteraturan mengalir di antara pergelangan tangan Hao, dan lapisan pelindung tirai tipis direntangkan dekat dengan yang pertama, mengisolasi. Kejutan setelahnya di rumah batu. Setelah sekian lama, semua gerakan akhirnya berhenti, formasi kuno di sekitarnya sangat kuat, dan mereka masih utuh dan rune mereka berkilau meskipun berfluktuasi seperti itu. Di samping Xiao Nizi, wajah Shen Chen penuh emosi, dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dan dia tidak menahan sedikit pun tangannya, tetapi pada akhirnya, itu hanya setara dengan serangan orang tua itu. Dalam kompetisi kekuatan murni, untuk pertama kalinya, dia menghadapi lawan yang tidak bisa memanfaatkan keuntungan sedikit pun. Namun, lelaki tua Tianze bahkan lebih terkejut darinya, dan hatinya dipenuhi gelombang yang bergolak. Ini, tatapan sisa jiwa sedikit hilang, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Faktanya, bocah itu mampu bertahan dari dampak fluktuasi tulang sebelumnya, dan dia telah mendapatkan persetujuannya sampai batas tertentu. Baru saja, lelaki tua itu tidak berniat menggunakan seluruh kekuatannya di awal 4-500 ribu kati kekuatan. Jika kekuatan sebesar itu dapat dipertahankan dengan mengandalkan kekuatan fisik saja tanpa mengandalkan cara lain, maka di antara generasi muda, pemiliknya telah memiliki tubuh fisik yang mengerikan, dan cukup memenuhi syarat untuk memenuhi keinginannya yang telah lama didambakan selama hidupnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saat dia melihat anak itu bergerak, lelaki tua itu ketakutan, matahari yang terik datang, dan dia tahu dia tidak bisa menolak, jadi dia mengikuti dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah orang kuat yang agung di alam Tianyuan, bahkan segumpal sisa jiwa sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan tempur dari alam penempaan tulang, memobilisasi sisa-sisa dewa, puncak kekuatan perkasa setelah penyempurnaan sumsum tulang. Awalnya, lelaki tua Tianze khawatir serangannya akan terlalu berat dan membunuh bocah itu, tetapi pada akhirnya, lelaki tua itu tidak percaya itu benar. Anda tahu, apa yang dia gunakan adalah kekuatan tubuh tulang emas setelah mencuci sumsum dan memurnikan tulang. Bahkan di zaman kuno ketika ada banyak penjahat, duel kekuatan murni sudah cukup untuk menyapu bersih sebagian besar generasi yang sama. Tapi agak sulit dipercaya bahwa dia dijemput oleh seorang anak di tingkat ke-8 dari kondisi fusi darah. Nak, apakah kamu manusia? Saya tidak tahu berapa lama kemudian, lelaki tua Tianze mengumpulkan pikirannya, memandang Shen Chen dan berkata, nadanya telah tenang, seperti lelaki tua yang lembut berbicara dengan seorang junior, tidak lagi seperti sebelumnya. Bagaimanapun, melihat Shen Chen, orang ini tidak senang. Jika aku bukan manusia, bisakah aku tetap menjadi monster? Shen Chen langsung memutar matanya, jika bukan karena nada tenang lelaki tua itu dan tidak ada niat jahat, dia akan kehilangan kesabaran ketika mendengar pertanyaan kasar seperti itu. Lalu mengapa kamu memiliki kekuatan fisik dari makhluk bawaan Pak Tua Tianze? Penasaran. Hehe, sudahkah saya mengatakan bahwa apa yang orang lain tidak bisa lakukan mungkin bukan tuanku? Sudut mulut Shen Chen mengangkat busur bangga. Tidak pernah ada jalan seperti itu selama berabad-abad, dan dengan watak Shen Chen, tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit berpuas diri dalam hal ini. Mungkinkah bagaimana lelaki tua Tianze bisa menjadi orang biasa yang mampu mencapai alam Tianyuan dalam hidupnya? Tiba-tiba, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari, mata lamanya penuh keterkejutan. Orang-orang telah mencoba cara itu di zaman kuno dan bahkan di zaman kuno, tetapi tidak pernah ada kasus yang berhasil, dibandingkan dengan hasil kontes sebelumnya. Perbedaan seperti itu tidak diragukan lagi mengejutkan hati lelaki tua itu, tidak dapat dipercaya bahwa ini benar dari. Namun penampilan anak tadi tidak bisa mentolerirnya, setelah berpikir lama, akhirnya lelaki tua itu menyadari gejolak apa yang membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah aura menakutkan yang hanya dimiliki oleh makhluk bawaan. Hehe, Tuan Tianze tua, saya menang, beri saya metodenya, dan selain itu, Anda harus mengeluarkan kami. Shen Chen mengabaikan ocehan lelaki tua itu, dia mengulurkan tangannya, meminta harta rampasan lelaki tua itu tanpa perasaan. Hei, tetapi saya tidak mau. Pada saat ini, lelaki tua Tianze menyeringai. Hati Shen Chen naik ke tenggorokannya dalam sekejap, lelaki tua ini tidak bisa hanya ingin kembali pada apa yang dia katakan, bukan. Orang tua Tianze tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh, yang membuat Chen dan Chen, yang mengira mereka bisa melarikan diri dengan selamat, menjadi gugup dan waspada lagi. Jiwa sisa lelaki tua ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari roh iblis yang dikorbankan oleh kelompok tikus Yang Yong sebelumnya, meskipun mereka berdua mungkin tidak dapat mengalahkannya bersama, Tuhan tahu jika lelaki tua ini memiliki trik lain. Jika ada gerakan pembunuh besar yang tersembunyi dalam formasi kuno lengkap di rumah batu saat ini, maka mereka berdua benar-benar dalam bahaya. Namun, kekhawatiran mereka berdua jelas berlebihan, meskipun sisa jiwa lelaki tua Tianze tersenyum aneh dan menatap Shen Chen dengan mata cerah, tidak ada permusuhan sedikitpun. Orang tua, apa lagi yang kamu inginkan?
Shen Chen menatapnya dan bertanya dengan marah, meskipun dia segera menyadari bahwa lelaki tua ini tidak ingin menyakiti mereka berdua, tetapi sebelum dia meninggalkan tempat yang rusak ini, Shen Chen tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Haha, kamu adalah anak yang sangat pintar, jangan khawatir, lelaki tua itu menepati janjinya, tapi hanya ingin memintamu melakukan sesuatu. Orang tua Tianze melambaikan tangannya dan tertawa, menatap mata Shen Chen, dia menjadi semakin berapi-api. Ini adalah angka aneh yang telah keluar dari jalan abadi, dan menciptakan prestasi tertinggi dalam umat manusia. Pencapaiannya di masa depan, bahkannya tidak mungkin untuk memperkirakan, mungkin, dia tidak hanya dapat memenuhi keinginannya yang telah lama disayangi saat itu, tetapi juga dia dapat memenuhi penyesalan tahun-tahun tanpa akhir untuk mantan Long Yinmen. Tolong minta saya melakukan sesuatu. Shen Chen sangat lihai. Meskipun dia dalam masalah besar, dia tidak membuat janji acak, tetapi menatap lelaki tua itu dengan seringai yang sama, dan berkata, apa manfaatnya? Orang tua Tianze hampir muntah darah, anak ini sangat ketat, mencoba memanfaatkannya lebih sulit daripada pergi ke surga. Segera, lelaki tua Tianze tersenyum dan berkata tentu saja akan ada manfaatnya. Selain memberi Anda metode penjelasan sejati penempaan tulang yang telah saya dedikasikan sepanjang hidup saya juga akan menunjukkan beberapa peluang kepada Anda. Lalu apa itu penjelasan sejati tentang penempaan tulang adalah apa yang pantas saya dapatkan? Oke, jika bukan karena kehidupan keras Tuan Muda, saya akan ditipu sampai mati oleh Anda, seorang lelaki tua, dari. Hehe, mengapa kamu bergegas ke pertapaan lama Long Yinmen kita sedemikian besar? Penatua Tianze tertawa main-main. Tujuan sungguh, Pak Tua, kamu benar-benar ingin menunjukkan di mana harta karun di makam ini, bagus sekali. Shen Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, matanya berbinar karena kegembiraan, ini benar-benar manfaat, makamnya sangat besar, seperti kota bawah tanah yang besar, Tuhan tahu di mana harta itu disembunyikan, jika ada Long Yin gerbang akan berbeda jika lelaki tua tahun ini memberi nasihat, mereka tidak perlu mengadu nasib kemana-mana, dan mereka bisa langsung menuju harta yang paling berharga. Bahkan mata indah Tante Waning pun penuh kemegahan, ini memang keinginan yang tak tertahankan. Namun, meskipun Shen Chen dan Xiao Nizi benar-benar ingin mendapatkan nasihat lelaki tua itu, untuk menghindari jatuh ke dalam lubang, Shen Chen memikirkannya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu kalau begitu katakan padaku, Pak Tua, kamu butuh aku untuk membantumu. Sibuk apa kamu? Ini sangat sederhana. Jika waktunya tepat di masa depan, saya ingin mengundang Anda untuk pergi jauh ke alam kuno Nether dan membantu orang tua itu menyelamatkan jiwa leluhur dari Sekte Long Yin. Orang tua Tianze mengenang masa lalu, dan ada tatapan suram di mata lamanya. Segera, ada beberapa kesedihan dan perubahan, dan dia menghela nafas lagi dan lagi. Itu semua adalah pusat kekuatan teratas dari Sekte Long Yin kita sebelum kematian yang tak ada habisnya, tahun. Bahkan jika tubuh jatuh, roh primordial tidak akan bubar, tetapi diambil oleh orang-orang dari klan Mingxia. Memikirkannya, itu masih dipenjara di alam Nether kuno. Untuk masalah ini, saya akan mengobatinya sebagai seseorang yang berutang padamu. Love, lakukan saja apa yang kamu bisa, apakah kamu berhasil atau tidak, aku tidak akan menyalahkanmu. Oke, itu mudah dikatakan. Bahkan tanpa memikirkannya, Shen Chen mengangguk dengan lugas. Kata-kata alam Nether kuno membuat Shen Chen merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu di mana itu disembunyikan, itu pasti terkait dengan istana Nether. Hehe, sepertinya kamu, si kecil, memiliki banyak dendam dengan anggota klan Mingxia. Dengan cara ini, lelaki tua itu bisa merasa lebih nyaman. Pria tua Tianze mengangguk dengan senyum di wajahnya, menunjukkan lega. Lalu di mana harta karun di makam ini? Shen Chen langsung setuju, dan ketika meminta keuntungan, dia juga tidak ambigu sama sekali. Ahem, meskipun Sekte Long Yin kita telah layu di masa lalu, masih ada beberapa peluang di pertapaan ini. Orang tua Tianze tidak berharap Shen Chen begitu lugas, dan kulitnya yang tebal luar biasa. Namun, karena dia setuju dengan mereka berdua, Tianze secara alami tidak akan menyembunyikan apapun, dan berkata dengan jujur di tempat retret ini, pencarian paling berharga ada 3 harta, salah satunya adalah harta sekolah kota Long Yinmen di masa lalu 15 pedang giok nyanyian naga, yang merupakan satu set harta spiritual yang sangat kuat, yang dapat diserang sendiri, atau dapat diartikan sebagai formasi pedang yang paling kuat, kekuatannya di luar imajinasimu. Satu set harta roh. Shen Chen dan Tante Waning sama-sama tergerak ketika mendengar kata-kata itu, dan hati mereka menegang. Limbao 1 potong sudah cukup kuat, tetapi 2 potong seperti pedang es dan api 2 tiang di tangan gadis kecil Meng Chanmo, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan, mencengangkan. Jika 15 potong menyelesaikan 1 set, bukankah itu bertentangan dengan langit? Untuk sesaat, baik Shen Chen dan Xiao Nizi merasa sedikit kering.
Meskipun kekuatan Lingbao tidak dapat dinilai dari kuantitas, semua kombinasi Lingbao yang begitu kuat dapat mengguncang zaman kuno dan modern. Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap sekte yang kuat sebagai harta karun sekte kota di masa lalu menjadi hal yang langka dan umum? Meskipun set pedang giok nyanyian naga kurang, yang ke-16 telah dihancurkan di zaman kuno, tetapi 15 sisanya masih kuat. Jika kalian berdua bisa mendapatkannya, kekuatan tempur pasti akan ditingkatkan dengan langkah besar. Menyebutkan harta karun Zenpai Longinmen di masa lalu, lelaki tua Tianze memiliki pandangan bangga di matanya. Benda itu ada di aula leluhur kota raksasa ini, lokasi spesifiknya, saya akan mengirimkannya kepada Anda melalui indera spiritual saya nanti. Tetapi, berbicara tentang ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan lagi, dan berkata tetapi hal itu tidak mudah didapat, belum lagi kekuatan segel yang ditinggalkan oleh leluhur, hanya 9 mayat binatang buas kuno yang menjaga leluhur, Hall, itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Untuk menghadapinya, pergilah ke kesempatan, jika tidak berhasil, jangan memaksakannya, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu. Oh, Shen Chen mengangguk, dan menatap lelaki tua itu lagi, lalu apa lagi? Kedua, itu adalah Seng Yuan Xianjue yang tidak lengkap. Pak Tua Tianze melirik Xiao Nizi dengan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum ini adalah keterampilan eksternal rahasia, yang tersisa di kota raksasa ini, seharusnya setengah dari artikel sebelumnya. Tidak lengkap bisakah itu disebut Bai Shen Chen menggerutu dengan marah. Namun, Tante Waning menarik-narik ujung bajunya, matanya yang indah menoleh sedikit, dan berkata dengan lembut, Kakak Chen Chen, tolong jangan bicara tentang pecahan di mulut lelaki tua itu. Ini berbeda, teknik kultivasi biasa, tidak masalah seberapa mahir, hanya bisa dipraktekkan dan dioperasikan pada saat yang sama, tetapi teknik rahasia dari keterampilan eksternal dapat dilengkapi dengan latihan biasa dan dibudidayakan pada saat yang sama, bisa dikatakan sangat berharga, bahkan jika masih ada beberapa yang tersisa, itu adalah estimasi berharga. Sialan, itu sangat mengagumkan sehingga bisa digunakan sebagai pelengkap teknik kultivasi. Shen Chen tergerak, dan singkirkan semua perkiraannya dalam sekejap, dan metode latihan. Para biksu telah menguasai sarana langit, jika kedua bagian digabungkan untuk berlatih, bukankah itu akan bertentangan dengan ritme langit? Tidak heran dia belum pernah mendengar tentang teknik rahasia keterampilan asing, hal yang aneh, bahkan kekuatan seorang pangeran tidak akan bisa mengeluarkannya, jika tidak, Xiao Nizi tidak akan memiliki mata yang begitu indah. Hehe, gadis kecil itu tahu banyak. Bahkan di zaman kuno, teknik seperti seni rahasia keterampilan eksternal sangat jarang ada. Sekarang di dunia ini, hanya raksasa itu yang harus memilikinya. Pria tua itu memandangi gadis itu dengan persetujuan, dan segera berkata dengan penuh arti selain itu, Seng Yuan Xianjue juga merupakan harta karun di antara seni rahasia keterampilan eksternal. Dikabarkan bahwa itu adalah metode Tao tertinggi yang tersisa dari awal dari kekacauan, dan memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Dengan hal yang begitu kuat, bagaimana mungkin sekte Longyinmu bisa layu di masa lalu, gumam Shen Chen dengan suara rendah. Ahem, jika seseorang dari sekte Longyin bisa mempraktikkan hal ini saat itu, warisannya tidak akan terputus. Orang tua Tianze menunjukkan rasa malu, mendengar Shen Chen bergumam dengan telinga yang tajam, dan menghela nafas. Hanya saja tidak ada yang bisa berlatih Seng Yuan Xianjue. Sebenarnya, tidak heran para junior di sekolah itu, karena hal ini, dalam faktanya, itu adalah kebenaran mendalam yang hanya bisa dipahami oleh 10 tubuh suci agung. Ini Shen Chen tertegun, dan kemudian dia sedikit gembira untuk Xiao Nizi. Harta yang menuntut itu tidak berguna di tangan seluruh dunia, tetapi di tangan Xiao Nizi, bukankah maksima bertemu boleh, dalam kegelapan, sepertinya Tuhan ingin memberi Xiao Nizi banyak uang, meskipun Shen Chen iri, dia sangat bahagia untuk Xiao Nizi. Benarkah bahkan Tante Waning, yang selalu halus dan anggun, kini memiliki bintang kecil di matanya yang indah, begitu indah. Baginya, harta seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Saya khawatir bahkan raksasa seperti Luo Yunzong tidak akan bisa memiliki keterampilan eksternal rahasia yang cocok untuknya. Jika dia bisa mendapatkannya, itu adalah benar-benar rejeki yang luar biasa. Hehe, itu benar. Benda itu ditempatkan di sekte sejak awal pendirian sekte Longyin, tapi selalu tertutup debu. Sekarang aku bertemu denganmu, seorang gadis kecil, akhirnya aku bisa mereproduksi kekuatan dari para dewa kuno. Orang tua Tianze terkekeh, mendesah tanpa henti. Di sekte Longyin di masa lalu, leluhur memiliki fantasi dari generasi ke generasi, berharap akan ada junior dengan 10 tubuh suci teratas di sekte tersebut. Sekarang itu benar-benar muncul, tetapi itu bukan miliknya kepada mereka. Meski begitu, sampai batas tertentu, itu dapat dianggap sebagai keinginan lama dari nenek moyang Longyinmen. Gerbang Longyin hari ini telah berubah menjadi debu selama bertahun-tahun, dan banyak hal telah kehilangan artinya.
Orang tua Tianze juga senang melihat hasil seperti itu. Bagaimana dengan satu hal lagi? Tepat pada saat ini, suara yang sangat sumbang terdengar, dan Chen Chen muncul lagi tanpa malu-malu, menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat. Tidak mungkin, dua harta sebelumnya, yang pertama memiliki sedikit harapan untuk mendapatkannya, dijaga oleh 9 binatang buas dan mayat kuno, Shen Chen tidak berani memberikan harapan apapun, dan yang terakhir, jelas tidak memiliki kesempatan bersamanya, itu milik untuk harta Xiao Nizi, selain keuntungannya tidak berharga. Secara keseluruhan, kecuali untuk penjelasan benar penempaan tulang yang dijanjikan oleh lelaki tua itu, dia masih dengan tangan kosong sekarang, jadi tentu saja dia tidak sabar untuk meminta harta karun berikutnya. Huff, kamu benar-benar berkulit tebal, kamu malu. Kamu beruntung. Harta terakhir ini memang sangat berguna untukmu, Pak Tua Tianze memelototinya. Lalu apa mata bersemangat Shen Chen menyala ketika dia mendengar bahwa itu berguna baginya. Janji pil emas tempat tulang. Suara lelaki tua itu bergema samar, dan kata-kata sederhana itu membuat napas Shen Chen tiba-tiba menjadi sedikit pendek. Pil emas pemecah tulang uji mulut Shen Chen kering, dan dia menatap lelaki tua itu dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu seberapa berguna benda ini, tetapi begitu dia mendengar kata pil emas, Shen Chen tidak bisa tenang. Meskipun dia bukan seorang apoteker, dia juga tahu bahwa ada 9 tingkat obat mujarab di dunia. Kelas pertama adalah obat mujarab biasa, seperti obat mujarab pendinginan, obat mujarab ki bergizi, dan bubuk sakit emas. Memasuki ambang pintu kedua produk. Ini adalah pil yang sangat umum, tetapi jarang jika melebihi kelas 2. Pil kelas 3 dan 4 disebut obat mujarab, dan harganya mahal. Dihormati sebagai yang terbaik dari Jindan. Keberadaan semacam ini telah mencapai titik di mana para pangeran dari satu pihak akan memperjuangkannya, namun, semua obat dengan nama Golden Elixir semuanya memiliki efek magis yang sangat berbeda. Hehe, kamu lapar, nak. Benda itu ditinggalkan oleh leluhur. Kami awalnya berencana untuk meninggalkannya untuk generasi muda yang menakjubkan dari Sekte Longyin. Sayangnya, orang yang menunggu tidak pernah muncul. Itu hal yang baik untukmu, nak. Orang tua Tianze memarahi sambil tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata ramuan emas pemecah tulang uji ada di lantai 7 paviliun Kizen di wilayah utara kota raksasa ini. Ada segel kuat yang ditinggalkan oleh leluhur di sana bahkan jika yang kuat di alam Tianyuan datang, mereka tidak akan dapat menerobosnya, dan jika ada serangan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh segel, formasi rahasia di dalamnya akan meledak seketika, melepaskan api dari yin, dan mencairkan semua harta termasuk Bone Forging Promise Golden Elixir. Hei, jadi, Tuan Tianze tua, apakah Anda tahu formula ajaib untuk membuka di sana? Shen Chen berpikir cepat, tertawa dengan gembira, mengulurkan tangannya, menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat, dan berkata tunggu apa lagi, cepat dan sebarkan bersama dengan penjelasan sejati penempaan tulang. Bahkan jika itu adalah gumpalan jiwa yang tersisa, lelaki tua Tianze ingin memuntahkan darah sedikit. Mungkinkah anak ini lebih aneh? Apakah dia tahu apa artinya bersikap sopan? Namun, sekarang semuanya sampai sekarang, tidak mungkin bagi lelaki tua Tianze untuk peduli pada Chen Chen karena masalah sepele seperti itu. Dia meniup janggutnya dan menatap jari-jarinya, dan segera, seberkas cahaya melesat ke sen pikiran Chen, dan pada saat yang sama, sinar lain muncul di benaknya, kepala Xiao Nizi terbentur. Disitulah keberadaan 3 harta karun, dan struktur kota raksasa bawah tanah ini. Nilai informasi ini tak ternilai harganya. Ho, kemudian, lelaki tua itu mengulurkan tangan dan meraih futon di bawah kursi tulang, dan di bawah futon, sebuah buku tulang yang halus direnggut dan jatuh ke tangan Chen Chen. Ternyata harta karun sebenarnya di rumah batu ini, penjelasan sejati tentang penempaan tulang, selalu disembunyikan di bawah futon. Namun, meski begitu, jika seseorang dengan kekuatan lemah membaliknya secara paksa, itu akan menjadi jalan buntu. Pria itu pasti masih memiliki cadangan, dan ketika dia bertemu dengan pria yang sangat kuat, buku tulang itu kemungkinan besar akan dihancurkan langsung olehnya. Kegunaan ramuan emas pemecah tulang uji dicatat dalam penjelasan sejati tentang penempaan tulang. Saya harap Anda tidak mengecewakan orang tua itu. Orang tua Tianze menginstruksikan dengan sungguh-sungguh, dan berkata selain itu, demi nasib kalian berdua, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sekali segel di gerbang makam dihancurkan secara paksa oleh kekuatan eksternal, maka formasi kuno juga akan dibuka sesuai. Apa, lalu apa yang akan terjadi? Shen Chen dan Tante Waning berseru pada saat yang sama, merasakan kekaguman di hati mereka. Jika mereka tidak menemukan kesempatan ini, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka akan mati selanjutnya. Hehe, ketika formasi besar dibuka, semua formasi pembunuhan di setiap sudut kota raksasa juga akan diaktifkan. Tidak apa-apa jika seseorang mengendalikannya, tapi sekarang tidak ada orang yang tinggal di Longyinmen, formasi besar akan beroperasi secara mandiri,
melakukan pembunuhan tanpa henti pemotongan, paling lama 2 atau 3 jam, meletus dan mengubah kota raksasa ini menjadi kekuatan Ashes. Meski proses ini tidak akan selesai dalam sekejap, tapi waktumu benar-benar habis. Orang tua Tianze menunjukkan senyum sombong, lalu matanya menyipit dan dia berkata penanggulangan yang paling ideal adalah agar kamu berpisah. Gadis kecil itu pergi ke kolam ajaib untuk menemukan seni esensi sage, dan anak laki-laki, cepat dan pergi ke tempat aneh. Paviliun Zen, ada banyak pembunuhan di sana, dan sekarang telah menjadi tempat mati. Apakah Anda bisa mendapatkan ramuan emas pemecah tulang Wuji tergantung pada keberuntungan Anda. Adapun aula leluhur, jika Anda punya waktu, kamu juga bisa mencobanya, coba keberuntunganmu. Setelah mendengar lelaki tua Tianze selesai berbicara, Shen Chen dan Chen memiliki mata yang serius. Awalnya mengira bahwa pertempuran untuk makam ini akan berlanjut sampai semua harta dijarah, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian sama sekali, dan waktu tidak memungkinkan. Untungnya, mereka sudah mengetahui hal ini sebelumnya, dan mereka juga mengetahui keberadaan harta karun itu sejak awal. Belum terlambat, ayo pergi. Pada saat ini, lelaki tua Tianze telah memadamkan susunan kuno di rumah batu, dan tirai tipis di pintu menghilang. Shen Chen dan Xiao Nizi saling memandang, tidak ingin menunda lebih lama lagi. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa mendapatkan set pedang giok Longying itu, tetapi 2 harta yang tersisa sangat penting bagi mereka berdua. Shen Chen mengintip buku tulang di tangannya barusan, dan menemukan bahwa ketika mencuci sumsum dan memurnikan tulang, selain akumulasi potensinya sendiri, kekuatan eksternal juga penting, dan emas pemecah tulang Wuji eliksir bahkan lebih penting untuk mempengaruhi tulang giok. Ini hampir merupakan bagian tak terpisahkan dari tubuh tulang. Dikatakan dalam penjelasan sejati tentang penempaan tulang bahwa hanya ketika tubuh tulang emas disempurnakan dapatkah seseorang mencoba untuk mencapai titik body of Jade Bone. Hampir tidak mungkin untuk mencapai ini, tetapi ramuan emas pemecah tulang Wuji dapat meningkatkan kemungkinan sebesar 50% hingga 60%, yang dapat disebut keajaiban. Di dunia sekarang ini, saya khawatir tidak sedikit pil emas penempaan tulang Wuji. Shen Chen sedang berjalan menuju alam ekstrim di jalan ini. Lewatkan kesempatan besar ini. Adapun Xiao Nizi, arti dari Sheng Yuan Xianjue tidak perlu dikatakan, jika tubuh dewa bawaan masih bisa mendapatkan jalan yang bagus, maka itu akan cenderung tak terkalahkan. Namun, begitu dia keluar dari pintu dan tidak membuat kemajuan, Shen Chen berbalik lagi. Tuan Tua Tianze, jenazahmu. Shen Chen menggosok hidungnya dan tersenyum malu. Bocah bau, kamu benar-benar tidak melepaskan apapun. Mata lelaki tua Tianze terbakar amarah, anak ini terlalu tak tahu malu, seperti yang diharapkan, dia telah memikirkan tulang lelaki tuanya sepanjang waktu. Tetapi segera, lelaki tua Tianze menjadi depresi lagi, dan melambaikan tangannya dengan lemah. Lupakan saja, abu kembali menjadi abu, lelaki tua itu telah meninggal, jadi mengapa Anda harus peduli dengan hal-hal ini? Jika Anda mau, ambil saja. Dengan satu kata, sisa-sisa jiwa juga tenggelam dalam sisa-sisa. Oh, Shen Chen mengangguk, meskipun dia sedikit malu dan bersalah, dia sama sekali tidak sopan kepada lelaki tua itu, melangkah maju, dan memasukkan sisa-sisa ke dalam tas Qiankun. Di pintu rumah batu, wajah cantik Tante Waning sudah merah seperti api. Melihat pria ini benar-benar menerima penyesalan lelaki tua itu, dia memelototinya dengan malu dan marah, penuh dendam. Hei, Shen Chen menggosok hidungnya dan tertawa kering, pipinya melilitnya, dan pada saat ini dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panas di wajah lamanya. Tapi setelah rasa malu berlalu, ekspresi Shen Chen menjadi serius lagi. Pertempuran untuk makam kali ini akan lebih mendebarkan dari yang diperkirakan, dari ingatan lelaki tua Tianze. Mereka mengetahui bahwa yang akan mereka hadapi selanjutnya bukan hanya persaingan dari banyak pahlawan muda di Yunzu, tetapi juga persaingan dari banyak orang, pahlawan muda di Yunzu. Banyak bahaya yang tidak diketahui. Susunan pembunuhan kota raksasa ini telah dimulai. Saat ini, adegan berdarah mungkin telah dipentaskan di banyak tempat, meski keduanya tahu banyak rahasia dan ingin mendapatkan harta karun, mereka harus memaksa masuk ke beberapa tempat. Nizi, ayo berpencar dulu. Setelah mendapatkan harta karun itu, kita akan berkumpul di aula leluhur untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mendapatkan 15 pedang giok nyanyian naga. Di sebuah pertigaan di kota raksasa, Shen Chen mengangkat kepalanya dan menatap gadis itu. Harta yang harus dicari keduanya berjauhan, dan ketika mereka sampai di sini, mereka hanya bisa berpisah sementara. Kakak Shen Chen, kamu harus hati-hati, Tante Waning berkata dengan prihatin. Shen Chen menyentuh hidungnya dan mengangguk tanpa berkata-kata, mungkinkah dia sangat lemah. Tapi saat ini jelas bukan waktunya untuk terjerat dalam hal-hal ini. Setelah beberapa patah kata, keduanya bergegas ke posisi harta karun. Lorong lebar, seperti jalan-jalan kota, sederhana dan berubah-ubah,
Sen Chen dengan cepat melewatinya, terus-menerus mendekati arah kota besar ini, Paviliun Qisen. Semakin dalam dia pergi, semakin Sen Chen menyadari kekuatan gerbang Longyin di masa lalu. Bahkan pertapaan setelah kejatuhannya begitu megah, sepertinya terkubur di pegunungan, tetapi di dalam makam, itu seperti tempat yang megah ada berbagai jenis bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan momentumnya luar biasa. Karena dia terjebak sebelumnya, banyak orang telah menyusul sekarang, Sen Chen ada di antara kerumunan, dan dia merasakan sesuatu di hatinya, sepertinya ada beberapa pasang mata dalam kegelapan, dan mereka telah menatapnya selama ini, waktu yang lama. Setelah beberapa saat, orang-orang itu akhirnya kehilangan kesabaran, dan selusin pahlawan muda dengan aura kuat menghalangi jalannya dengan niat buruk. Temanku, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi jika kamu bijaksana, kamu harus menyerahkan apa yang kamu dapatkan di rumah batu itu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan mata tenang, jelas dia tidak hanya mendengar tentang perbuatan Sen Chen, tetapi juga menyaksikan dia dan Xiao Nizi meninggalkan rumah batu sebelumnya. Orang ini Sen Chen sangat aneh, tetapi dalam dirinya, dia bisa merasakan fluktuasi tingkat penempaan tulang. Tidak mungkin karakter mengerikan seperti itu tetap diam. Dia pasti jenius top dari beberapa kekuatan yang kuat. Selama periode ini waktu, ini tersembunyi sangat dalam. Di belakang pemuda yang kuat ini, ada lebih dari selusin rekan, yang semuanya adalah karakter kejam di tingkat ke-12 dari alam penggabungan darah, deru kekuatan tempur yang tiba-tiba untuk menghalangi jalannya jelas sudah direncanakan sebelumnya. Gulungan. Tidak ada omong kosong tambahan, teriak Sen Chen dengan wajah muram, sekarang dia sedang terburu-buru, orang-orang ini ingin mengambil kesempatan untuk merampok, mereka mencari kematian. Huff, putri itu tidak lagi di sisimu, kamu berani merajalela, sepertinya aku harus menunjukkan warna padamu. Tatapan pemuda itu juga menjadi sangat dingin saat Sen Chen berteriak. Nama pemuda itu adalah Deng Ning, dan dia adalah sosok jahat dari sekte kelas 1 di Yunsu. Dia tidak pernah meremehkan Sen Chen, tetapi orang ini keluar dari ruang batu yang ditutupi dengan tirai cahaya yang kuat sebelumnya, dia secara alami tidak akan mempercayainya. Nyatanya, kelompok yang dipimpin oleh Duning telah menentukan bahwa anak ini pasti baru saja mendapatkan kesempatan besar dengan putri itu, meskipun pendekatan seperti itu agak berisiko, karena Dewi Alam tidak ada di sini, mereka bukannya tanpa peluang. Orang-orang menghasilkan uang dan burung mati demi makanan meskipun mereka tahu betapa kuatnya Sen Chen, Deng Ning dan yang lainnya rela melakukan yang terbaik di depan monster besar itu. Terlebih lagi, di mata mereka, jika Dewi dan Putri tidak ada di sini, akan sulit bagi anak ini untuk membuat gelombang besar, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk bergerak. Pengadilan kematian. Sen Chen mencibir dengan marah, tanpa omong kosong, dia membuat gerakan yang kuat dan meninjunya. Ledakan. Fluktuasi yang mencengangkan menyebar di jalan-jalan kota raksasa bawah tanah, dan perang besar pecah. Sen Chen menembak dengan kejam, dan langsung meluncurkan penindasan yang paling kuat. Dua pahlawan muda dari tingkat ke-12 dari Blood Fusion Realm baru saja bertemu satu sama lain, dan mereka dikirim terbang oleh Sen Chen, memuntahkan darah. Suosin kamu tangkap. Melihat betapa kuatnya Sen Chen, Duning tidak berani meremehkannya lagi, dan menyerang dengan cengkeraman yang sengit dan sengit, di antara kedua lengannya berkilau, menguraikan lengkungan kedua tulang lengan. Ini adalah ahli penempaan tulang asli, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, meskipun dia baru pada tahap awal penempaan tulang, dia bisa disebut penyihir kultivasi pada usia ini, dia biasanya menyembunyikannya sangat dalam, akhirnya mulai muncul. Tangkapan itu datang dengan momentum tirani, seperti cakar tajam iblis yang menebas di udara, dan ada semburan angin yang bertiup. Serangan seperti itu cukup untuk dengan mudah membunuh biksu biasa di puncak keadaan fusi darah, dia bertekad untuk menjadi karakter yang kejam, harus dikatakan bahwa Sen Chen agak tidak beruntung bertemu dengan pemimpin muda dari Yunzu di sini. Orang ini ditempatkan di 3 aliansi besar, dan dia harus menjadi tokoh kunci dalam barisan, dia baru mengungkapkan kekuatannya sampai sekarang. Mendengus. Namun, tanpa rasa takut, Sen Chen mendengus dingin, dan bayangan patung Buddha di belakangnya memadat, membuka matanya dalam sekejap, dan menembakkan 2 berkas cahaya kemasan. Dalam sekejap, Sen Chen diselimuti patung Buddha emas, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dengan jentikan pergelangan tangannya, cetakan tangan Buddha yang besar tersapu. Segel Raja Laut. Ini adalah lawan yang sulit, kultivasinya luar biasa di antara rekan-rekannya. Waktu hampir habis, Sen Chen tidak ingin terlibat dengannya, jadi dia langsung menggunakan cara yang ampuh. Jejak tangan sang Buddha yang dikelilingi oleh jinsia seperti bukit, menekannya, dikelilingi oleh ombak yang mengerikan, dan di udara, ada fenomena aneh air pasang yang menerjang pantai. Aura tersebut membuat puluhan pengikut di belakang Duning merasa ketakutan. Jika itu milik mereka, mereka pasti akan dibunuh di tempat.
Itu terlalu menakutkan. Anak ini benar-benar anomali seperti yang dikabarkan, dan dia tidak dapat diselamatkan oleh kultivasinya yang dangkal. Untungnya, mereka memiliki banyak kepercayaan pada Duning. Yang terakhir adalah murid langsung dari Sekte Pertapa di Yunsu. Maju dengan pesat, sebelum usia 18 tahun, dia telah mencapai tingkat penempaan tulang. Melihat seluruh Yunsu, junior yang dapat menembus belenggu Blood Fusion Realm dalam kelompok usia ini sangat jarang. Bahkan jika anak itu jahat, perbedaan besar dalam kultivasi sudah cukup untuk membuatnya makan di depan Duning. Menderita, tidak tumbuh dewasa, jadi bagaimana jika bakatnya menakutkan? Namun, saat berikutnya, tatapan selusin pahlawan muda tiba-tiba membeku. Meskipun dia merasakan bahwa pukulan bocah itu menakutkan, pada saat konfrontasi, segel tangan Buddha pecah untuk menyerang, yang masih mengejutkan semua orang yang hadir. Di udara, sidik jari Buddha menyapu dengan gelombang besar, dan saya pikir itu tidak lebih dari itu, tetapi pada saat tabrakan, Shen Chen membalik pergelangan tangannya, dan sidik jari Buddha yang ditekan dengan mulus tiba-tiba mengikutinya, jari, tanpa jejak pukulan tanpa peringatan datang tiba-tiba. Tinju itu seukuran gubuk kecil, dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan pada saat yang sama ketika tinju itu jatuh, gelombang besar memadatkan tinju itu, dan serangan yang tak terbayangkan terjadi. Ledakan. Kekuatan pukulan ini sangat mencengangkan, dengan mudah mengalahkan jurus pamungkas Duning yang ganas, dan segera mengirim seluruh tubuhnya terbang, membanting ke dinding. Duning berdiri dengan berbahaya, tetapi sebelum dia bisa berdiri diam, dia memuntahkan seteguk besar darah, dan napasnya langsung menjadi lamban. Pergi. Selusin pahlawan muda yang awalnya penuh percaya diri sepertinya telah kewalahan. Setelah menuangkan sesendok air dingin, berteriak ketakutan, dia bergegas untuk mendukung Duning, dan melarikan diri dengan panik, tidak berani menatap Chen Chen lagi. Hasil seperti itu merupakan pukulan telak bagi mereka. Duning, seorang jenius dengan tingkat kultivasi awal dari alam penempaan tulang, terpesona. Kekuatan pemuda itu telah melampaui imajinasi mereka, dan mustahil baginya untuk kalah, lagi bandel. Shen Chen menatap dingin ke arah Duning dan yang lainnya pergi. Dia sangat puas dengan pukulannya barusan. Sekarang kemahirannya dalam Fudo Ming King Seal menjadi semakin indah. Berguna. Dalam waktu normal, dia pasti tidak akan melepaskannya, tapi saat ini, penting untuk mencari ramuan emas tulang patah Wuji, bukan waktunya untuk impulsif. Segera, Shen Chen bergerak, dan terus menyapu ke arah paviliun Kizen, bolak-balik melalui kota raksasa bawah tanah. Kemanapun mereka lewat, seperti yang diharapkan, adegan berdarah sudah mulai terjadi. Selain pertempuran antara pahlawan muda, beberapa susunan pembunuhan rahasia dan menakutkan juga mulai menunjukkan kekuatan ganas mereka. Ketika Shen Chen melewati jembatan batu, teratai sihir hitam tiba-tiba muncul dari air yang dalam, kelopak hitam berkibar, dan cahaya hitam mekar setiap kelopak seperti bilah tajam, menyeret pita di udara untuk meledak menembak. Di sekejap mata, puluhan pahlawan muda penuh dengan lubang dan meninggal secara mengenaskan. Sungguh pembunuhan yang mengerikan. Shen Chen baru saja lewat dan tidak menginjakkan kaki dalam jangkauan serangan dari formasi pembunuhan, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Bahkan dia harus menghadapi serangan barusan, dan jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin menderita luka serius atau bahkan jatuh. Jika lelaki tua Tianze tidak mengetahui tentang jebakan di dekatnya, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Shen Chen tidak menyentuh alis formasi pembunuhan, dia mencari sekeliling dengan persepsi yang tajam, dan melewati area itu di sepanjang jalan sempit. Namun, meskipun dia mengetahui beberapa tempat berbahaya di depan, dia akan segera mendapat masalah. Ketika melewati halaman, roh-roh jahat yang tebal tiba-tiba memancar dari sekitarnya, menutupi langit dan matahari, dan dalam sekejap, awan gelap bergulung, membanjiri jalan di depan, dan kemudian, terdengar suara hantu dan serigala yang melolong, bergema di halaman. Suara semacam itu begitu melengking dan menakutkan sehingga membuat bulu kuduk merinding, seperti sekelompok roh jahat yang melolong di awan gelap. Ini merasakan bahaya, mata Shen Chen sedikit menyipit, dan dia buru-buru melambat. Di sekitar, para pahlawan muda yang mencari harta karun di dekatnya semuanya pucat dan tanpa sadar mundur. Di awan gelap, ada udara suram, dan kebencian di kota bisa dirasakan dari jarak jauh. Itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang biasa jika Anda memaksa, Anda mungkin akan berada dalam bahaya. Darah, darah, darah. Tapi tiba-tiba, di dalam awan hitam yang bergolak roh jahat, satu demi satu roh jahat tiba-tiba menyerbu, berteriak menakutkan, dengan penampilan yang mengerikan dan ganas. Ini adalah sekelompok roh jahat yang nyata, bukan pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh yang kuat di alam Tianyuan, tetapi roh dari yang kuat yang terperangkap sampai mati di Long Yinmen di masa lalu. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir,
mereka telah berevolusi di bawah tanah ini. Kota raksasa menjadi keberadaan seperti mayat hidup, mencium daging dan darah yang hidup saat ini, itu seperti serigala lapar telah menemukan mangsanya. Ah! Dengan suara jeritan, pertempuran hebat pecah. Meskipun roh-roh jahat ini tidak kuat di alam Tianyuan, mereka telah menjadi semacam alien dalam proses evolusi. Mereka tidak kalah dengan hantu legendaris, dan mereka adalah gila dan ganas. Tanpa alasan, begitu mereka bertarung, mereka memusnahkan dan membunuh beberapa pahlawan muda, dan bahkan bergegas memakannya dengan kejam. Ah! Seiring waktu berlalu, jeritan menjadi semakin banyak satu demi satu, ketika banyak pahlawan muda mengalahkan tubuh bagian bawah roh jahat, tangan ajaib yang memancarkan kabut hitam juga menembus jantungnya. Sangat kuat, Shen Chen juga bertemu dengan karakter yang sulit, roh jahat wanita yang berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dengan rambut acak-acakan, pakaian robek, dada terbuka di depannya, dan terus membunuhnya dengan keganasan yang tak tertandingi. Biksu wanita cantik ini, setidaknya memiliki kekuatan alam kondensasi di depannya, berubah menjadi roh jahat, dan sama-sama ganas dan berantakan setelah beberapa perkelahian, beberapa jahitan berdarah tergores di lengan, paha, dan dada Shen Chen. Dari waktu ke waktu, dia meletakkan kukunya yang panjang dan runcing di sekitar mulutnya, dan menjilatnya dengan kejam, memperlihatkan lidah merahnya. Membunuh. Meskipun wanita itu memiliki wajah yang cantik dan wajah yang cantik, pakaiannya robek saat ini, dan dia mengenakan banyak warna musim semi yang menarik, tetapi Shen Chen sama sekali tidak tertarik untuk memanjakan matanya, dan dia juga kejam dan kejam kuat ketika dia bergerak, dia ingin menekan roh jahat ini terlebih dahulu. Semakin dalam, Shen Chen merasa bahwa kebencian di kota raksasa ini benar-benar menakutkan. Setelah sekte yang dulunya kuat layu, ada terlalu banyak orang yang tertinggal dengan kebencian dan kebencian. Bahkan lebih membenci. Makam kuno yang diharapkan tampaknya telah berubah menjadi gua setan besar. Beberapa susunan pembunuhan telah dikendalikan oleh roh jahat yang telah menumbuhkan kebijaksanaan samar selama bertahun-tahun, dan mereka digunakan untuk mengumpulkan roh jahat dan roh jahat. Pada saat ini, di bawah pemeliharaan formasi bawah tanah, mereka mulai membunuh orang-orang yang memasuki rumah makam dengan cara yang ditargetkan. Roh jahat wanita yang bertarung dengan Shen Chen saat ini adalah tuan di dekat halaman ini, dan formasi pembunuhan yang kuat di sekelilingnya telah digunakan olehnya. Dengan bantuan formasi pembunuhan, kekuatan bertarung roh jahat wanita adalah setidaknya pada titik sukses besar dalam penempaan tulang. Menghadapi roh jahat wanita ini, bahkan Shen Chen dalam bahaya. Di sini, tubuh fisiknya yang ekstrim dan peta pembuluh darah spiritual internalnya diblokir untuk pertama kalinya, dan dia tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan spiritual. Roh jahat tebal di sekelilingnya sudah sangat mempengaruhi tembakannya. Di sisi lain, roh jahat wanita menjadi semakin ganas saat dia bertarung, pada akhirnya, matanya yang gelap dan tegas semuanya berkilau, seperti hantu yang kuat melayang di sana. Sial, mungkinkah aku hanya bisa kembali dengan putus asa, tuan muda? Teriak Shen Chen dengan enggan, di sini, dia tampaknya bukan lawan dari roh jahat wanita, dalam pertarungan, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan hanya bisa menghindari ujung tajam dengan putus asa. Hal yang menyedihkan adalah, di rute yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua di Tianze itu, jalan ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jika dia tidak bisa mengalahkan roh jahat wanita ini untuk menghancurkan susunan pembunuhan, dia hanya bisa menyerah dengan enggan dan pergi ke paviliun Kizen. Yang lebih mengerikan adalah bahwa setelah banyak orang jatuh, para pahlawan muda yang tersisa sudah mulai pensiun, dan mereka berjuang dan mundur, tidak mau mengingini untuk maju lagi. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Setidaknya ada beberapa ratus roh jahat di sekitar. Jika mereka pergi, dia secara alami akan menjadi sasaran kritik publik, dan sangat mungkin dia akan binasa di sini. Berdengung. Tetapi tepat ketika Shen Chen bingung, tiba-tiba, cermin kuno di laut kesadaran bergetar dan bersinar, dan jejak misterius muncul di dahi Shen Chen. Pada saat yang sama, riak mengalir ke dalam pikiran Shen Chen, itu adalah formula yang singkat tapi sangat tidak jelas. Pengusiran 9 istana. Shen Chen sangat gembira, cermin kuno misterius itu akhirnya pulih setelah lama tidak aktif, dan pada saat kritis, dia bahkan mengulurkan tangan membantu. Terima kasih, Saudara Jing. Mata Shen Chen penuh kegembiraan, hanya mendengar nama formula itu, dia tahu bahwa itu akan sangat berguna dalam situasi yang aneh dan putus asa ini. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mulai mengoperasikan diagram pembuluh darah spiritual sesuai dengan rumusnya, dan pada saat yang sama, tubuh fisiknya dalam keadaan ekstrim bersinar terang. Setelah beberapa napas, 9 istana abnormalitas yang megah muncul di sekitar tubuh Shen Chen, bersinar terang, seolah-olah dia sedang berdiri di istana yang megah. Shen Chen melangkah maju, seperti yang diharapkan, tidak hanya semua roh jahat menghindar dengan tergesa-gesa,
mereka juga penuh ketakutan akan penampilan aneh di sekitarnya, bahkan kabut hitam tebal di sekitarnya pun tersebar. Dia seperti dewa dan Buddha dari barat, melangkah ke negeri ajaib, tetapi seperti berjalan di tanah datar, gajah harta karun itu khusyuk. Di kejauhan di belakangnya, sekelompok pahlawan muda yang belum mundur tercengang. Ada apa dengan orang ini? Mengapa dia tiba-tiba bisa mengeluarkan cara untuk menahan roh jahat dan lingkaran sihir? Tindakan Shen Chen mencengangkan, dia melangkah maju dalam kabut hitam tebal, bahkan roh-roh jahat di sekitarnya menghindarinya. Adegan seperti itu membuat pahlawan muda di sekitarnya tercengang. Mungkinkah dia memegang harta yang berat, seru seseorang? Segera, mata di sekitar mulai memanas. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan roh-roh jahat itu. Terlalu banyak orang yang meninggal, dan mereka yang selamat hanya menonton dari jauh, tetapi mereka tidak menyangka bocah itu melangkah maju berjalan, tiba-tiba aman dan sehat. Ini membuat semua orang segera berpikir bahwa orang ini mungkin membawa harta karun yang berat, dan mereka mendambakannya untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, meskipun roh jahat untuk sementara dihilangkan oleh penampilan abnormal di sekitar Shen Chen, ia masih berkeliaran, untuk bergegas dan bersaing dengan itu. Begitu saja, di bawah tatapan iri semua orang di sekitarnya, Shen Chen berjalan menembus kabut hitam. Meskipun orang-orang di sini tidak tahu bahwa di belakang jalan terdapat paviliun harta karun langka yang digunakan oleh Long Yinmen untuk menyimpan harta karun di masa lalu, tetapi berdasarkan intuisi mereka tentang kebetulan, mereka semua menebak pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Sayang sekali, tampaknya kesempatan tidak ada lagi bersama mereka. Roh jahat berkuasa, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyeberang jalan ini secara paksa. Melewati blok itu, busur yang bersemangat muncul dari sudut mulut Shen Chen. Dia mengira akan ada pertarungan antara naga dan harimau ketika dia tiba di paviliun Kizen, tetapi sejumlah besar roh jahat tiba-tiba muncul di sekitar halaman, tetapi mereka memotong jalan. Dengan cara ini, perjalanan berikutnya ke paviliun Kizen akan menjadi pertunjukan satu orang untuk Shen Chen sendirian. Saat ini, tidak ada yang akan merasa kesepian. Semakin sedikit orang yang masuk, semakin besar peluang untuk mendapatkan kesempatan. Setelah terus berlari di kota raksasa untuk waktu yang lama, akhirnya sebuah paviliun tinggi muncul di depan Shen Chen. Apakah ini paviliun Long Yinmen Kizen di masa lalu? Berdiri di depan bangunan megah ini, Shen Chen diam-diam mendecakkan lidahnya. Bangunan ini terlihat seperti menara dan tingginya ratusan kaki, jika diletakkan di luar, bisa disebut menjulang ke langit. Meskipun sekarang terkubur jauh di pegunungan, aura keagungannya masih mempesona. Saya tidak bisa tidak memikirkan kejayaan sekte yang kuat di masa lalu. Namun, saat dia melangkah ke tangga batu paviliun Kizen, mata Shen Chen tiba-tiba membeku. Tidak, sepertinya seseorang pernah ke sini. Shen Chen merasa sedikit gugup menurut apa yang dikatakan lelaki tua Tianze. Paviliun Kizen ini adalah tempat penting Long Yinmen di masa lalu, dan ada segel di pintunya, tetapi saat ini, pintu kuno itu telah dibuka paksa, dan masih terbuka saat ini, ada jejak rune yang menghilang. Seseorang pasti ada di sini, yang membuat Shen Chen langsung gugup. Roh-roh jahat di halaman sebelumnya tampaknya melompat keluar untuk membuat masalah ketika mereka lewat, dan susunan pembunuhan hanya diaktifkan pada saat itu. Ini berarti bahwa orang-orang yang pertama kali datang ke sini pasti menggunakan metode pelacakan rahasia ketika mereka melewati halaman, dan bahkan roh jahat pun tidak menyadarinya. Memikirkan hal ini, Shen Chen menjadi semakin gugup. Dia datang ke sini untuk eliksir emas pemecah tulang uji. Meskipun lelaki tua Tianze mengatakan bahwa segel di lantai 7 paviliun Kizen tidak dapat dihancurkan oleh dunia Tianyuan yang kuat, tetapi waktu telah berlalu begitu lama, beberapa hal mungkin telah melebihi harapan orang tua itu. Berpikir seperti ini, Shen Chen tidak berani ragu lagi, menggertakkan giginya, dan dengan cepat memasuki gerbang yang sederhana dan berubah-ubah. Benar saja, seseorang pernah ke sini. Di lantai pertama paviliun Kizen, wajah Shen Chen jelek, melihat sekeliling, jejak pertempuran yang jelas membuat suasana hatinya tiba-tiba tenggelam. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat memonopoli semua peluang di tanah harta karun ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan naik lebih dulu. Shen Chen sangat kesal. Lantai pertama paviliun Kizen telah terbalik. Itu yang datang mencari dan pergi. Orang macam apa yang memiliki kemampuan untuk menyelinap ke sini tanpa suara, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Shen Chen mempercepat langkahnya, dengan cepat melewati aula besar di lantai pertama, dan melangkah menaiki tangga ke lantai 2. Namun, setelah melangkah ke lantai 2, hati Shen Chen terasa dingin lagi, melihat sekeliling, masih berantakan, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Selanjutnya, dalam suasana tertekan, Shen Chen naik ke 4 lantai berturut-turut, tetapi tidak mengherankan, tempat-tempat ini telah dikunjungi oleh orang-orang. Ledakan, membunuh. Pada saat ini,
Suara pertempuran sengit tiba-tiba terdengar di satu-satunya lantai 7 yang tersisa. Benar saja, ada orang di sana. Shen Chen tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Mendengar suara dari atas, sepertinya perkelahian sedang terjadi. Ini berarti ada lebih dari satu kelompok orang yang datang ke sini lebih dulu. Paviliun Kizen ini mungkin telah menjadi medan pertempuran bagi banyak pihak. Nak, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Cepatlah ke lantai 7 pada saat ini, desahan tua keluar dari lengan bajunya. Tuan Tua Tianze, Anda belum mati. Shen Chen sangat gembira, suara itu berasal dari tas Qiankun, tidak mungkin ada makhluk hidup di dalamnya, tetapi masih ada sisa-sisa. Shen Chen ingat bahwa ketika jenazah diambil lebih awal, gumpalan jiwa sisa lelaki Tua Tianze juga terendam di dalam jenazah. Huff, bagaimana kamu bisa berbicara tentang bocah itu? Bagaimana orang tua ini bisa mati dengan mudah? Jiwa yang tersisa dari lelaki Tua Tianze sangat marah di dalam tas Qiankun. Kata-kata anak ini terlalu tidak menyenangkan, saya benar-benar ingin memotongnya. Sangat disayangkan bahwa dia sudah menjadi sisa jiwa sekarang, bahkan jika dia dijaga oleh sisa-sisa, dia mungkin tidak bertahan terlalu lama, lagi pula, dia hanyalah sisa jiwa, yang tidak lengkap setelah membuka formasi kuno dari rumah batu dengan segenap kekuatannya, dia paling banyak dapat pulih setelah tinggal selama beberapa bulan, setelah itu. Dia hanya bisa menghilang antara langit dan bumi. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk memberi pelajaran pada Chen Chen, dan dia juga memandang rendah banyak hal. Orang tua Tianze menghela nafas, dan berkata dengan ringan, kota besar ini telah menjadi tempat mati selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan roh jahat memerintah. Banyak harta di 6 lantai bawah mungkin dikendalikan oleh roh jahat. Jangan terlalu terjerat, itu semua adalah kacang hijau wijen, harta yang sebenarnya adalah pil emas Wuji, itulah tujuanmu. Shen Chen mengangguk berat, merasa sedikit malu di dalam hatinya, kata-kata yang tidak disengaja tadi memang sangat menyakitkan, lelaki tua itu telah memenuhi keinginannya yang telah lama disayanginya, dan sekarang dia masih tidak ragu untuk keluar untuk memberi sarannya, tapi rasanya seperti membalas kebaikan dengan dendam, yang membuat Shen Chen merasa tegak di hatinya bukan rasa. Namun, saat ini jelas bukan waktunya untuk mengaku bersalah. Paviliun Kizen telah didaki terlebih dahulu, meskipun dijaga oleh penghalang yang kuat, Shen Chen tidak berani gegabah, tatapannya tetap, dan dia dengan cepat melirik ke arah lantai tertinggi paviliun. Di lantai 7 paviliun Kizen, tongkat Zen emas hitam bersinar terang, mengambang di atas platform batu, naik turun, dikelilingi oleh tirai tipis. Saat ini, ratusan tokoh sedang bertarung di sini, dan pemandangannya sangat tragis. Itu adalah harta roh asli, dan itu sudah menjadi harta roh kelima yang muncul di paviliun ini, dan menilai dari fluktuasi yang dipancarkannya, itu masih bagian yang paling kuat. Ratusan tokoh semuanya berjuang untuk staf Wujin Zen di ruang besar di lantai 7, sudah ada. Banyak pahlawan muda telah hilang. Bai Hong, kamu terlalu kejam. Kamu telah mendapatkan yang kedua dari 4 harta roh. Mengapa kamu masih mengincar kami? Di sisi platform batu, sesosok merah menyala menyerang dengan ganas, matanya yang indah penuh amarah, dan api yang sebenarnya sudah menyala. Tidak ada yang menyangka akan ada paviliun yang penuh dengan harta karun di daerah ini. Saat ini, rekan-rekan di sekitar buffet yang tidak berada di atas angin. Menghadapi orang-orang yang dipimpin oleh Bai Hong, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Nah, Wang itu Meng dari Aliansi Angin Utara benar-benar membawa orang untuk menuding mereka, seolah-olah dia bahkan tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Haha, jadi bagaimana jika Anda mendapatkan yang kedua? Tidak ada yang akan berpikir bahwa Anda memiliki terlalu banyak harta. Mungkin, Anda juga dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan yang Anda dapatkan. Mungkin tuan muda ini akan berbelas kasih dan biarkan kalian gadis kecil pergi. Hidup. Bai Hong tersenyum penuh kemenangan, tetapi serangannya menjadi semakin ganas. Pada saat ini, kipas lipat di tangannya meletus menjadi fluktuasi yang menakutkan, dan setiap kali dia mengayunkannya, dia bisa memicu gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat. Di tangan Bu Feiyan, ada juga harta spiritual, roda bundar merah, yang sebelumnya diperoleh di lantai 5 paviliun Kizen. Untuk ini, rakyat mereka membayar mahal dan membunuh beberapa orang dalam pertempuran. Tidak lama setelah mendapatkan roda bundar merah, dan tentu saja Bu Feiyan tidak punya waktu untuk mengorbankannya, pada saat ini, dia sangat enggan untuk mengaktifkannya, dan menderita kekalahan berulang kali dalam konfrontasi dengan harta roh Bai Hong. Hehe, apa yang dikatakan Tuan Bai benar. Bukannya kami sengaja menargetkan Anda. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan orang-orang dari Misty Rain Alliance karena tidak tampan. Anda berani mengambil apapun di bawah Anda perintah perlindungan. Di sisi lain, seorang bocah lelaki pendek dan kasar, mengenakan baju besi hitam, memiliki seringai mengejek di wajahnya, dan ekspresi sombong muncul di matanya saat dia memandang Bu Feiyan.
Nama pemuda itu adalah Wang Meng, dan dia juga merupakan tokoh kunci dalam aliansi Angin Utara. Statusnya tidak kalah dengan Xiao Tian, orang-orang berdiri di depan yang sama. Alasan untuk ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya orang di belakang Bai Hong, yang telah mengambil keuntungan darinya. Wang Meng tidak mau bersaing dengannya dan telah mengambil sikap kooperatif. Situasi saat itu membuat mereka, tokoh utama aliansi Angin Utara, kehilangan muka. Ini jelas masalah besar. Huff, anak nakal, mengapa kamu tidak berani berdiri ketika orang itu memprovokasi kuartet lagi pula? Kamu tidak punya nyali untuk melawan Chen Chen, tapi sekarang kamu adalah guk-guk yang berlari. Tetapi kamu menyalahkan kami, saya harus mengatakan, Anda adalah daun ara, sangat canggung. Mata indah Bu Feiyan penuh amarah, dan dia mencibir lagi dan lagi. Membiarkan Shen Chen bergabung dengan Misty Rain Alliance menyinggung banyak orang pada saat itu, tetapi dia sama sekali bukan tipe orang yang mendorong sesuatu, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa Wang Meng dan rombongannya jelas sedang dalam perjalanan. Setelah mendapatkan harta roh, dia takut dibawa pergi, jadi dia naik ke paha Bai Hong dan orang-orang itu. Sangat konyol untuk bertindak seperti ini, tetapi Anda harus menutupinya. Hehe, apa gunanya membicarakannya sekarang, jika kamu bisa keluar hidup-hidup, datang dan kritik tuan muda ini. Kilatan rasa malu dan amarah melintas di mata Wang Meng. Apa yang baru saja dikatakan gadis kecil itu pasti menyentuh rasa sakitnya. Pada saat itu, Shen Chen membual bahwa dia akan menerima tantangan dari semua orang yang tidak puas. Dia berdiri di tengah kerumunan aliansi Angin Utara dan sangat marah. Tetapi seperti banyak orang, dia tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan melawan mereka. Sekarang Bu Feiyan dengan kejam menyebutkannya di depan semua orang. Dapat dikatakan bahwa dia hampir menamparkan wajahnya. Di mata Wang Meng, sudah ada ekspresi kebencian. Kenapa? Kamu menjadi marah karena malu? Bu Feiyan terus mencibir. Kamu benar-benar takut pada pria itu, jadi takutlah. Jadi mengapa repot-repot menahan wajahmu, dan harus mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh? Apa Anda bahkan tidak tahu cara mencari kulit harimau? Tetapi jika Anda membunuh kami, apakah menurut Anda Bai Hong dan orang-orang itu akan membiarkan Anda pergi dengan aman? Atau kalian akan menunjukkan temperamen berkaki guk-guk Anda ke berakhir, dan dengan patuh mempersembahkan harta roh yang kamu tangkap? Ketika Wang Meng dan yang lainnya mendengar ini, meskipun mereka marah, hati mereka menegang. Mereka tidak bodoh, ketika mereka bekerja sama dengan orang-orang dari aliansi Luofu, mereka memikirkan kemungkinan ini, dan mereka selalu mengkhawatirkan situasi seperti itu. Hehe, saudaraku, jangan dengarkan hasutan wanita ini. Setelah memenggal kepalanya, selama kamu tidak bersaing denganku untuk mendapatkan tongkat Zen itu, kamu tidak akan pernah berbalik melawanku. Jangan khawatir. Bai Hong tersenyum ringan, dia tahu Bu Feiyan sedang mencoba memprovokasi hubungan antara kedua pihak, jadi tentu saja tidak mungkin wanita ini berhasil. Hehe, kakak Bai, kamu bersikap sopan. Karena ambisi kakak Bai ada pada tongkat Zen itu, maka adik laki-laki itu hanya akan menggunakan kecantikan orang dewasa dan berhenti mencampur-adukannya. Saya berharap semoga kakak Bai beruntung, dan saya akan melakukannya pergi ke tempat lain untuk mencari peluang terlebih dahulu. Wang Meng tersenyum sopan, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada teman-temannya agar berhenti menyerang, dan mundur dengan hati-hati, mencoba meninggalkan gedung dalam kekacauan. Di kedalaman lantai 7, memang ada ruangan yang indah dan megah, tetapi segel di sana sangat kuat dan menakutkan. Dari pandangan sebelumnya, Wang Meng tahu bahwa kali ini tidak ada yang bisa mematahkan junior muda yang memasuki pegunungan. Meskipun tidak ada keraguan bahwa pasti ada harta karun yang besar di dalamnya, tetapi jika segelnya tidak dapat dibuka, lalu apa gunanya mengingini? Sedangkan untuk staf Wu Jinzhen, dia sudah menyerah. Sayang sekali. Awalnya, saya ingin pergi di jalan dengan saudara Wang. Bai Hong juga tersenyum, tatapan muram melintas di kedalaman matanya, dan dia sangat marah dengan perilaku orang-orang ini yang melarikan diri. Kata-kata Bu Feiyan barusan tidak memprovokasi mereka, tetapi mereka jelas memberikan pengaruh. Pada saat ini, Wang Mengming berkata bahwa dia ingin mundur dari kompetisi, tetapi dia pergi dengan tergesa-gesa. Hanya saja mereka mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya. Aliansi Luofu mereka dan ingin mengambil kesempatan untuk keluar terlebih dahulu. Huff, gadis kecil, anak itu secara alami akan pergi ke pertemuan denganku sesudahnya, dan biarkan dia membayar kesombongannya. Adapun kamu harus memikirkan cara untuk tetap hidup, hahaha. Pada saat ini, Wang Meng dan yang lainnya telah pergi, dan ada tawa yang menyeringai, mereka mundur dengan tegas, dan mereka telah memecahkan lorong di bawah. Tidak, wajah Bai Hong benar-benar suram, dan Wang Meng dan yang lainnya tiba-tiba mundur, yang jelas menyebabkan beberapa perubahan dalam situasi sepihak yang semula. Itu tidak semudah mereka hanya ingin menjatuhkan Bu Feiyan dan yang lainnya. Ini tidak diragukan lagi membuat Bai Hong merasa sangat tidak nyaman. Sejujurnya,
dia bahkan berpikir untuk berani menggigit setelah memenggal kepala Bu Feiyan dan yang lainnya, tetapi saat ini, orang-orang itu terlalu pemalu dan berhati-hati, dan telah kehilangan kesempatan. Mendengus. Menghadapi ejekan Wang Meng, Bu Feiyan mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi, kemudian, dia masih bergerak tanpa syarat, dan pertempuran dengan Bai Hong tidak dapat dipisahkan. Meskipun orang-orang yang membuat masalah takut untuk pergi, tetapi situasi saat ini, mereka masih sangat pasif terhadap mereka, dan terus-menerus menyakiti rekan-rekan mereka dari Misty Rain Alliance. Jika ini terus berlanjut, sangat mungkin untuk menjelaskan semuanya di sini. Namun, pada saat ini, Wang Meng dan yang lainnya, yang hendak turun, tiba-tiba membekukan ekspresi sombong di wajah mereka. Maaf, karena kamu di sini, jangan pergi. Jika kamu ingin bertemu denganku, kamu tidak perlu menunggu sampai nanti, kamu bisa bertarung sekarang. Suara acuh tak acuh tiba-tiba datang dari lorong, dan kemudian, sesosok hantu muncul, menghalangi jalan Wang Meng dan rombongannya. Itu kamu, Shen Chen, Bai Hong dan Bu Feiyan, beberapa. Serunya hampir bersamaan, hanya saja mereka juga heran. Saat mereka melihat Shen Chen muncul, kulit Bai Hong dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap, sementara Bu Feiyan dan rombongannya penuh kegembiraan dalam kecelakaan itu. Orang ini benar-benar waktunya untuk datang. Hehe, Nona Bu, tunggu sebentar, dan aku akan membantumu setelah aku menangani anak-anak kecil ini. Shen Chen tersenyum tipis, dan melangkah maju dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Selama pertempuran, Bu Feiyan mengangguk ringan. Meskipun Bai Hong dan yang lainnya banyak, mereka bukan vegetarian. Jika bertahan sebentar, tidak akan ada masalah besar. Nak, jangan mengira kamu bisa memakan kami, hanya mengandalkanmu, begitu banyak dari kami yang bisa menenggelamkanmu dengan meludah. Wajah Wang Meng jelek, anak ini muncul terlalu tiba-tiba, dia tidak siap sama sekali, dan kata-kata penghinaan selanjutnya membuat Wang Meng dan rombongannya penuh amarah. Hehe, lalu kalian semprot. Shen Chen tersenyum dengan santai, tanpa marah, dan langkah kakinya tidak berhenti. Di kejauhan, sekelompok gadis dari Misty Rain Alliance mendengar kata-kata itu dan merasa sedikit tercengang. Sangat sulit untuk memanfaatkan pria itu dalam hal kata-kata. Tidak semua orang memiliki wajah kebal. Kamu ingin mati. Wang Meng dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak berharap dia membalas begitu banyak, mereka tidak memiliki sedikit pun keuntungan dalam momentum. Apakah itu? Pada saat ini, tatapan Shen Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengambil langkah maju, Mo Yunjian terjalin menjadi jaring pedang yang padat di sekujur tubuhnya, dan segera, Zixia yang menakutkan meledak, berguling-guling di langit, membunuhnya. Menanggung beban, beberapa pahlawan muda yang bergegas ke garis depan tewas secara tragis selama serangan Shen Chen, tubuh mereka dicekik berkeping-keping di bawah bayang-bayang pedang Zixia, dan tidak ada waktu untuk berteriak. Itu pada dasarnya adalah situasi yang menghancurkan. Mereka semua adalah pahlawan muda, banyak di antaranya adalah tokoh kuat di tingkat 11 atau 12 dari alam penggabungan darah, tetapi di depan monster seperti Shen Chen, mereka benar-benar rentan. Anda, Wang Meng ngeri. Tulisan tangan anak ini sebelumnya di desa terpencil sudah cukup mencengangkan, tetapi pada saat ini, itu bahkan lebih menakutkan, dengan setiap gerakan, dia melakukan pembunuhan yang sulit dilihat secara langsung. Tepat setelah pertemuan tatap muka, sebagian besar pengikut di sekitarnya meninggal secara tragis. Wang Meng bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia juga seorang jenius, tetapi pada saat ini, berdiri di depan dewa pembunuh, dia sangat tidak penting. Faktanya, tadi, meskipun Shen Chen berbicara dan tertawa dengan tenang, ketika dia bergerak, dia tidak menahan diri, dan langsung melakukan gerakan pembunuh pamungkas. Orang-orang seperti Bu Feiyan dari Misty Rain Alliance, bagaimanapun, memiliki kebaikan terhadapnya. Secara alami, mereka tidak bisa hanya duduk diam ketika mereka menderita. Mereka harus membuat keputusan cepat dan bergegas untuk mendukungnya secepat mungkin. Hehe. Kamu takut. Menghadapi Wang Meng yang pupil matanya tiba-tiba menyempit, Shen Chen menunjukkan senyuman khasnya, tapi senyuman seperti itu selalu agak dingin. Aku bertarung denganmu. Wang Meng menjerit dan meraung. Hanya dalam beberapa tarikan napas, para pengikut di sekitarnya telah dibunuh oleh kekuatan gaib pihak lain. Pada saat ini, dia mendekat selangkah demi selangkah, dan nafasnya telah menguncinya dengan kuat. Apakah itu berguna? Shen Chen tersenyum menghina, dengan titik di antara jari-jarinya, udara ungu dan bayangan pedang di seluruh langit, seperti lapisan jaring langit, bergegas menuju orang ini. Dia telah mendengar di koridor sebelumnya bahwa orang ini keras di depan Bu Feiyan, tetapi sekarang dia bertemu dengannya, dia tentu saja harus membuatnya membayar kepura-puraannya. Tidak, Wang Meng berteriak, dan memainkan kartu hall terkuat, tetapi semuanya sia-sia,
keterampilan bela dirinya yang kuat akhirnya terendam dalam lapisan jaring pedang ungu, dan seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Di mana Wang Meng meninggal, bahkan tas Qian Kun itu juga hancur, tapi bola cahaya perlahan melayang. Shen Chen menunjukkan keterkejutannya, dan dengan gerakan santai, bola cahaya itu langsung jatuh ke tangannya. Ini adalah sebotol hijau zamrud, seperti botol giok legendaris, tetapi hanya seukuran ibu jari, indah dan indah, memancarkan sedikit kelembapan, tanpa sedikit pun aura pembunuh. Haha, kamu beruntung, nak. Aku tidak pernah berpikir bahwa botol naga tersembunyi dari sekte kita akan tetap hidup setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dan kamu mendapatkannya karena keberuntungan. Orang tua Tianze membuat suara di tas Qian Kun ini. Benda adalah harta roh tambahan yang baik, tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan esensi benda spiritual, tetapi juga dapat digunakan untuk memadukan dan memurnikan berbagai esensi untuk mengekstrak cairan ilahi tingkat yang lebih tinggi. Di zaman kuno, semua orang di sekte ini bergegas ke meminjamnya harta. Benarkah Shen Chen sangat gembira di dalam hatinya? Sebelumnya dia berpikir tentang di mana mencari harta karun yang bisa menyaingi Feng Shen, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Jika benar seperti yang dikatakan lelaki tua Tianze, botol naga tersembunyi dan Feng Shen Qi ini memiliki kekuatannya sendiri. Terlepas dari kemampuan untuk memurnikan esensi benda spiritual, kemampuan untuk memadukan esensi yang dimiliki oleh botol naga tersembunyi ini tidak dimiliki oleh Feng Shen Qi ya. Tentu saja, dibandingkan dengan itu, yang terakhir juga memiliki kekuatan yang besar, yaitu memusatkan esensi untuk mendapatkan cairan ilahi. Bayi yang baik, bermain dengan botol batu giok kecil di tangannya, semakin Shen Chen melihatnya, semakin dia tidak bisa meletakkannya. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk pamer, jadi dia menjentikkannya dengan lurus, meletakkan batu giok kecil itu botol, dan kemudian memindahkan tubuhnya dan menyapu keluar. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, kipas lipat di tangan Bai Hong memicu gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat, yang hendak menenggelamkan kedua gadis itu. Bu Feiyan tidak bisa pergi tidak jauh, sangat cemburu, tetapi pada saat ini, kekosongan bergetar, dan sesosok melangkah keluar tiba-tiba, dia meninju pukulan yang mendominasi, mengibaskan gelombang kekuatan spiritual. Serahkan orang ini kepadaku untuk ditangani, Nona Bu, pergi dan bantu rekanmu. Shen Chen menatap Bai Hong yang jengkel, dengan cibiran di sudut mulutnya, orang ini siap untuk bergerak dan mengejeknya dengan segala cara ketika dia berada di desa yang sepi, tetapi sekarang dia bertemu dengannya, dia secara alami ingin melakukannya, tunjukkan padanya beberapa warna. Ini maka kamu harus lebih berhati-hati. Bu Feiyan terkejut, lalu mengangguk dengan ragu. Dia masih memiliki kepercayaan besar pada pria ini. Dalam pertempuran malam itu, selain Dewi, penampilan pria ini adalah yang paling mempesona, tetapi saat ini, Bai Hong memiliki harta spiritual yang kuat di tangannya. Jika dia bertarung dengan terbuka tangan, dia akan sangat menderita. Bu Feiyan sedikit khawatir Shen Chen tidak akan mampu menanggungnya. Silakan, jangan khawatirkan aku. Shen Chen mendesak sambil tersenyum, sementara dia sudah menyerang Bai Hong dengan paksa. Kilatan melintas di mata indah Bu Feiyan, dan roda bundar merah di antara jari gioknya bergerak menuju medan perang di satu sisi. Nak, ada jalan ke surga dan kamu tidak pergi. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu, dan itu akan dianggap sebagai masalah bagi saudara Duan. Mata Bai Hong suram, dan wajahnya penuh amarah. Meskipun dia terkejut dengan seberapa cepat orang ini berurusan dengan rekan-rekan pengecut Wang Meng, Bai Hong tidak pernah peduli dengan orang-orang Wang Meng sejak awal. Shen Chen mengambil inisiatif untuk melawan dia, yang tidak diragukan lagi membangkitkan kemarahan di hatinya. Sebelumnya di desa Huang, Bai Hong tidak tahan dengan kata-kata yang tak tertahankan dari orang ini. Jika Duan Lingxi tidak menghentikannya, dia pasti sudah bergerak sejak lama. Sekarang, dendam lama dan baru bisa dihitung bersama. Sepertinya kamu telah memutuskan untuk memakanku. Shen Chen mencibir, kekuatan tempur orang ini tidak lebih kuat dari Xia Haoyin, Ni Chen dan sejenisnya, tetapi dengan harta roh di tangannya, dia tidak terkendali, matanya lebih tinggi dari atas. Saya benar-benar berpikir dia adalah di sini di pegunungan, sudah memungkinkan untuk berjalan menyamping. Bunuh. Pergelangan tangan Bai Hong bergetar, kipas lipat menyapu.